Irfan Bahdim. Jadi pertemuan Indonesia melawan Palestina bukanlah pertemuan yang asing, karena memang sudah satu kali bertemu pada event resmi dan satu kali pada event yang bukan resmi. Ini pertandingan kedua Indonesia melawan Palestina dan diselenggarakan di stadion yang sungguh cantik, yaitu Stadion Gelora Bung Tomo. Lempar ke dalam, nomor punggung 23 kita lihat Ata Jabir. Rizky Ridho, sangat tenang Rizky Ridho, ke belakang kita lihat Asnawi. Pada Rizky Ridho ada Sahrul Tisna Fadila, menjaga masa Persikabo. Elkan Bagot, masih Elkan. Siapa akan diberikan Elkan? Umpan panjang langsung ke depan, arahkan, kita lihat. Oh, Rafael Strike tadi gagal untuk meraih bola. Mark Klok melakukan pelanggaran, kita lihat Mark Klok, pemain asal Persib Bandung. Dan kali ini kita lihat bagaimana, sebetulnya harusnya Mark Klok yang mendapat atau dilanggar tadi oleh nomor punggung 8, yaitu Muhammad Iyad Ghalib Iyamin. Inilah Muhammad Iyad Ghalib Iyamin, Muhammad Rashid, mantan rekan dari Mark Klok di Persib Bandung. Kini Rashid telah bermain di Mukhabir di Palestina. Kita lihat Asnawi, masih Asnawi menggiring bola, kita lihat sangat cepat, namun dipatahkan para pemain Palestina. Bukan sebuah pelanggaran, jatuh di kaki kiri para pemain Palestina. Muhammad Rashid dipotong sekarang Arhan Pratama. Telat tadi kita masuk Ferdinand, jatuh di kepala kita Elkan Bagot. Jatuh, kita lihat Tamir Siap, masih Tamir Siap menggiring bola, dia berusaha memasuki daerah pertahanan Indonesia. Umpan langsung, sangat berbahaya tadi, sundulan yang sangat-sangat cantik. Umpan yang diberikan oleh Musa Farawi tadi, hampir saja disundul dengan sangat cantik tadi oleh Mahmud Wadi, namun beruntung tadi. Kita lihat bagaimana umpan crossing yang dilakukan oleh Musa Farawi tadi hampir saja membuahkan gol untuk Palestina. Beruntung sundulan dari Mahmud Wadi, maksudnya ya Mahmud Wadi masih melenceng. Kini Arhan Pratama sangat tenang, langsung ke tengah, ada Rafael Strike, pemain Ado Den Haag tadi gagal nomor punggung Muhammad Salah ke kiri kepada Samir Jondi, masih Samir Jondi memberikan langsung menusuk langsung ke depan. Sangat berbahaya, terlepas dari pengawasan Asnawi. Ada Rizky Ridho langsung menghampiri dan mengantisipasi bola dan mengenai kaki dari pemain nomor punggung 13 dari Palestina, Muhammad Nasir Abu Wada. Kita lihat Makram Dabu, pelatih Palestina. Inilah Muhammad Bashir Ahmad Rasid, mantan pemain Persib Bandung. Nampaknya kita lihat Arhan Pratama apakah mengalami masalah yang cukup serius di ankle kanannya tadi. Kita lihat memegang ankle kanan dari Arhan Pratama, pemain asal Tokyo Verdy yang kemarin bermain di pertandingan di Jepang, di Liga 2 Jepang. Masih 0-0 pemirsa, sudah masuki menit kelima. Tentu saja kedua kesebelasan masih membaca pola permainan masing-masing kedua kesebelasan. Kita lihat Ricky Kambuaya terlepas tadi kontrolnya sehingga hampir saja dicuri oleh nomor punggung 23 Ati Jabir. Inilah Ati Jabir, Asnawi Mangkualam, kapten kesebelasan yang telah memakai ban kapten sejak AFF 2020 di Singapura. Saat ini sudah menjadi runner up. Ati Jabir tadi berusaha digagalkan oleh Asnawi. Ada Ricky Kambuaya, Yakub Sawuri. Sangat cantik kita lihat tadi individu yang dilakukan para pemain dari Palestina. Berusaha membangun dan Ati Jabir. Kita Muhammad Rasid langsung ke kanan, ada Musa Farawi, masih Farawi langsung ke depan, ada Tamir Siap, tidak berhasil dia. Masih belum keluar. Berusaha memberikan umpan kepada Ati Jabir, dibayangi oleh Elkan Bagot. Sangat baik tadi Elkan Bagot untuk mengawal pergerakan yang dilakukan oleh Muhammad Iyad Ghalib Iyamin. Inilah Muhammad Iyad Ghalib Iyamin, hampir saja tadi merebut bola yang dilakukan dari penguasaan Elkan Bagot, yang nampaknya akan kembali ke klub lamanya yaitu Ipswich Town yang kini telah promosi ke Championship di Inggris. Nampaknya tendangan bebas, pelanggaran nampaknya tadi dilakukan oleh Muhammad Iyad Ghalib Iyamin terhadap Elkan Bagot. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Sahrul Tisna Fadila, penjaga gawang asal Persikabo. Lihat bagaimana para pemain Indonesia langsung menumbuk di depan. Umpan panjang rasakan kepada Rafael Strike. Kontrol
awal yang baik. Kita lihat Elkan Bagot sapu bola ke depan, arahkan kepada Rafael, berduel dengan Musa Forawi. Ada Dimas Derajat, gagal ada Muhammad Saleh. Kini bola, kita lihat saja tadi, hampir saja nampaknya bukan sebuah pelanggaran meskipun kita lihat tadi pemain Rafael Strike terjatuh, tapi bukan sebuah pelanggaran menurut wasit Muhammad Usaid bin Jamal dari Malaysia. Apakah harus diganti bolanya? Karena menurut kabar, nampaknya penjaga gawang dari Palestina yaitu Rami Hamada mengalami sedikit masalah di tangannya, harus melakukan perawatan. Apakah mengganti sarung tangan? Kita lihat yaitu Yasir Hamada, penjaga gawang berusia 29 tahun, posisi 183 cm, berasal dari klub Jabal Al-Maqabir di Palestina yang telah bergabung sejak 9 Juli 2022 dengan klub yang berbasis di Yerusalem Timur dan bermain di Liga Primer Palestina. Penjaga gawang yang memiliki postur sangat tinggi, cukup baik, maksudnya itu 183 cm. Palestina sendiri memang memiliki ranking FIFA yang jauh lebih baik dibanding Indonesia. Meskipun Indonesia pernah mengalahkan Palestina di tahun 2011, memiliki ranking FIFA 93, sedangkan Indonesia 149. Sebuah jarak yang cukup jauh di antara kedua negara. Arahan pertama lempar jauh, langsung arahkan kepada Yakub Salyuri. Ada Musa Forawi, kini masih Forawi berduel, kita lihat oleh masih Ferdinand umpan kepada Marklock. Arham Pratama gagal, Arham kini direbut namun kubu gelap. Umpan terobosan sangat berbahaya, hati-hati Indonesia. Umpan langsung arahkan tadi kepada Mahmud Wadid, berhasil gagalkan Indonesia, jatuh lagi di kaki Samir Jondi tadi, lempar ke dalam. Atta Jabir, Samir Ciam, Musa Forawi, masih Musa Forawi, berusaha dia melewati Rafael Strike, namun dibiarkan saja. Kali ini kita lihat oleh Arhan Pratama. Inilah Musa Forawi, main atau sayap kanan dari Palestina, kelahiran Yerusalem 22 Maret 98, bermain di Sabab Al-Khalil dengan caps 6 kali. Kini Indonesia kuasai bola. Rizky Ridho, sangat baik Asnawi, ke belakang kembali kepada Elkan Bagot, berhasil melewati Syamir Siam. Kini Arhan Pratama dari sisi kanan pertahanan dari Palestina. Rafael Strike, bukan sebuah pelanggaran. Dilanggar tadi, kita lihat oleh Yasir Hamid. Memang di depan wasit dari Muhammad Usaid bin Jamal dari Malaysia. Kita lihat bagaimana pelanggaran dilakukan terhadap Rafael Strike yang memiliki handling blow yang cukup baik, sehingga sulit tadi untuk mengambil bola dari Rafael Strike, pemain berusia 20 tahun, masih muda. Inilah Sandy Walsh yang gagal untuk melakukan debutnya di Stadion Gelora Bung Karno di Surabaya, di mana dia sangat menginginkan untuk tampil di Surabaya karena dia merasa inilah kampung halaman dari sang kakek yang berasal dari Surabaya. Kini tendangan bebas Indonesia. Marklock, tendangan bebas akan langsung ke jantung pertahanan. Nampaknya kepada Arhan Pratama. Masih Arhan, angkat langsung di kotak penalti. Sundulan yang tidak terarah tadi dari Rizky Ridho. Sangat disayangkan. Sebenarnya peluang yang cukup baik karena bebas tadi. Kita lihat Rizky Ridho untuk menyundul bola, tapi nampaknya agak sedikit ragu dari Rizky Ridho, pelatih Indonesia Sintayong. Tentu saja ini adalah persiapan atau pertandingan yang cukup baik sebagai persiapan Indonesia menjelang Piala Asia Januari 2024 nanti di Qatar. Ada Marklock, jatuh di kaki Mahmud Wadi. Kini Musa Forawi, umpan kepada Tamir Siam, dibayangi oleh Arhan Pratama. Hati-hati Arhan, masih Tamir Siam ke tengah. Sangat berbahaya, langsung umpan langsung ke kotak penalti. Sudul tadi Muhammad Wadi. Hampir saja diserobot tadi nomor punggung 23 yaitu Jabir. Namun sergapan dari Sahrul Trisna cukup baik. Kini akan Bagot dari bawah langsung arahkan kepada Rafael Strike. Terlepas Strike, gagal untuk menyelamatkan bola. Ada Muhammad Rashid, kini umpan langsung ke depan.
Cukup baik antisipasi yang dilakukan oleh Sahrul. Kini Makrok umpan cepat langsung kepada Rafael Strike. Kembali kita lihat nomor punggung 4 yaitu Yasir Hamid benar-benar tidak membiarkan Rafael Strike untuk bisa mengontrol bola dengan sangat baik. Oh, serangan balik Tamir Syihab, masih Tamir Syihab, umpan langsung di kotak penalti, arahkan langsung pada Uwadi. Oh, nampaknya bola terlalu cepat. Kita lihat bagaimana para pemain Palestina benar-benar ingin mengandalkan serangan-serangan panjang dengan memanfaatkan postur mereka yang memang lebih tinggi dibandingkan para pemain Indonesia, tapi para pemain belakang Indonesia juga memiliki posisi yang cukup baik, terutama Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Tangan gawang saja Rizky Ridho pada Elkan Bagot bermain dari belakang. Umpan ke depan langsung arahkan pada Marcino Ferdinand. Kini jatuh di kaki arahan, langsung ke depan arahkan kepada Dimas Derajat. Gagal tadi Dimas Derajat. Muhammad Rashid di tengah. Oh, sangat berbahaya. Atta Jabir ke kiri, ada Samir Jondi, masih Samir Jondi, langsung kepada Atta Jabir lagi, angkat langsung di kotak penalti, berbahaya. Ahai, cantik, sungguh cantik sekali kamu Sahrul Trisna Fadila untuk menggagalkan umpan panjang yang dilakukan tadi oleh Samir Jondi. Selamat gawang Indonesia Muhammad Rashid atau Muhammad Bashir Ahmad Rashid. Rafael Strike tadi adalah pemain debutan di tim nasional Indonesia dan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Rafael Strike melakukan debut. Sebelumnya ada 4 pemain lagi Indonesia yang menunggu debut, yaitu Shane Patinama dan juga Sandy Walsh. Namun disayangkan Sandy Walsh gagal karena mengalami cedera saat latihan. Yang kita lihat tadi Rafael Strike pada Marcelo Ferdinand, ke belakang Arhan Pratama. Elkan Bagot, masih Elkan. Siapa yang diberikan oleh Elkan? Masih mencari. Oh, dia berusaha tadi melewati Siam, langsung umpan ke depan, arahkan kepada Rafael Strike, tapi umpan dari Elkan Bagot kurang terarah tadi karena memang terlalu keluar, sehingga gagal tadi Rafael Strike untuk melakukan serangan balik. Pemain asal Ado Jedhak tadi, Rafael Strike, pemain muda Indonesia. Kembali Indonesia menguasai permainan. Ada Makrok. Nampaknya para pemain Indonesia cukup bisa menguasai atau mengontrol permainan di menit atau di babak pertama ini hingga di menit ke-14. Elkan Bagot ke belakang, pemain berpostur 196 cm, meminta agak ke bawah tadi Elkan Bagot kepada Arhan Pratama. Makrok kembali kepada Sahrul, kembali kepada Makrok, bermain dari bawah. Ricky Kambuaya, Rizky Ridho tadi pada Makrok, kini Elkan Bagot langsung ke tengah. Rafael Strike sangat baik, umpan langsung ada Dimas Derajat. Oh, sangat baik Dimas Derajat, masih Dimas, umpan terobosan langsung. Oh, nampaknya pressing dilakukan para pemain belakang Palestina cukup baik, khususnya dari Musa Farawi tadi dan juga pemain nomor 4 Yasir Hamid. Rami Hamada penjaga gawang, Musa Farawi, Muhammad Rashid, dibayangi kita lihat tadi oleh Rafael Strike. Oh, dipotong oleh Yakub Sayuri yang berpindah posisi ke kiri. Hari kita Makrok ke belakang pada Rizky Ridho, menguasai permainan Indonesia. Telah gagal dari serangan dari Palestina. Kini Asnawi, masih Asnawi ke belakang kembali pada Rizky. Oh, sangat baik Marcelo Ferdinand, umpan cepat langsung. Apakah bisa dikejar oleh Dimas Derajat? Oh, Dimas Derajat nampaknya gagal tadi untuk bisa menguasai bola, tapi nampaknya tendangan penjuru yang pertama buat Indonesia, Shane Patinama, pemain asal Viking yang belum juga melakukan debut. Kita lihat Stefano Lillipali, salah satu punggawa Indonesia di AFF 2016 dan juga di beberapa pertandingan Matchday Indonesia terakhir melawan Burundi tadi. Kelas Stefano Lillipali, Rami Hamada. Oh, nampaknya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, bukan tendangan penjuru. Tapi biar gimana pun lemparan ke dalam ini sangat berbahaya karena kita tahu bahwa
Arhan Pratama memiliki keahlian lempar ke dalam yang sangat-sangat jauh, dan beberapa kali lemparnya benar-benar menghasilkan assist, seperti saat di SEA Games dan juga di klubnya Tokyo Verdy. Arhan Pratama lempar ke dalam, nampaknya tidak terlalu jauh, arahkan tadi maksudnya kepada Elkan, syuting langsung Yakub Sayuri, digagalkan oleh Yashir Hamid, jatuh di kepala Asnawi. Berebut duel, kira-kira lihat tadi ada Samir Siam, maksudnya kepada Muhammad Iyad, kini lagi Asnawi, umpan ke kiri kepada Rafael Strike, umpan lagi pada Asnawi, masih Asnawi di kotak penalti, angkat, gagal tadi. Jatuh, kita lihat lagi kembali bantuan dari Mark Clark ke kiri, Marcelino Ferdinand, cukup cepat para pemain Indonesia. Asnawi lagi, umpan kepada Mark Clark, ke belakang kepada Marcelino Ferdinand, masih angkat di kotak penalti, digagalkan oleh Yashir Hamid. Cukup baik dan cukup rapat pertahanan dari Palestina. Para pemain Indonesia terus mengepung pertahanan dari Palestina. Asnawi, masih Asnawi ke tengah, ada Mark Clark, masih Mark Clark, umpan panjang di kotak penalti, ada, kita lihat, Yakub Sayuri terlepas, masih kita lihat, syuting langsung di Mas Derajat. Tuhan, sangat baik tadi apa yang dilakukan para pemain Indonesia, namun blessing dilakukan oleh Dimas Derajat masih gagal tadi untuk bisa kita lihat bagaimana tayangan ulang sebuah proses serangan yang sangat baik tadi. Kita lihat Dimas Derajat melakukan blessing namun digagalkan oleh Rami Hamada. Peluang penyesalan yang sangat-sangat dalam dirasakan oleh Dimas Derajat, tapi karena gagal tadi mengucapkan peluang. Tamir Siam, masih Tamir Siam, serangan balik kita ada Muhammad Al-Rashid, kita Mustafa Rawi, kembali kepada Muhammad Rashid, angkat langsung di kotak penalti, ada, kita lihat lagi Wadi, masih Wadi berputar-putar ke kiri, tempati oleh Samir Jondi, masih Samir Jondi ke dalam, hati-hati, kita ada Muhammad Iyad Al-Ghalib Yamin, dibuang saja Elkan Bagot, jatuh di kaki Dimas Derajat, kontrol yang sangat baik, berusaha dikejar oleh Jabir. Bukan sebuah pelanggaran kah? Nampaknya memang sebuah pelanggaran dan lemparan ke dalam. Protes tadi dilakukan oleh Mahmud Nasir Abu Wardah tadi dari Palestina. Nampaknya para pemain Indonesia benar-benar melakukan gempuran-gempuran yang sangat berbahaya ke arah Palestina. Dan cukup kaget juga para pemain Palestina melihat gempuran-gempuran dilakukan para pemain Indonesia. Lemparan ke dalam Indonesia, Asnawi, kita lihat kepada Rizky Ridho, kembali kepada Asnawi, masih siapa yang umpan panjang ke depan, arahkan kepada strike, umpan yang terlalu jauh, jatuh di kaki Muhammad As-Salah dari Palestina. Musa Farawi kini dari Palestina, dari bek kanan langsung ke depan, arahkan kepada Tamir Siam, masih Musa Farawi, Tamir Siam lagi, masih Tamir Siam dari Palestina ke belakang, ada Muhammad Salah ke kiri, ada Yashir Hamid ke kiri lagi, ada Samir Jondi dari Palestina langsung ke tengah, ada Atta Jabir Muhammad Rashid, umpan kepada Wadi, gagal tadi Wadi, direbut lagi kita Atta Jabir, masih Atta Jabir, kini ada Mahmud Nasir Abu Wardah, gagal tadi serangan dari Palestina, serangan dari Indonesia. Rafael Strike, sangat baik Rafael Strike, umpan langsung ke depan, sudah kepada Marcelino, tapi dipotong saja oleh Musa Farawi. Mengontrol permainan sementara ini setelah gagal tendangan Indonesia, para pemain Palestina. Atta Jabir ke belakang, langsung ke tengah, Muhammad Iyad tadi, kini Musa Farawi, masih Farawi, Tamir Siam masuk ke dalam, umpan langsung ke depan, digagalkan oleh Asnawi, dibuang saja. Berebut, kita lihat ada nomor punggung 5 Muhammad As-Soleh, jatuh di Ricky Kambuaya, masih Ricky Kambuaya bermain cepat, umpan yang salah tadi, kita lihat Ricky Kambuaya, tapi nampaknya sebuah pelanggaran karena memang wasit dari Malaysia Muhammad Ushad bin Jamal menyatakan hal tersebut sebagai pelanggaran. Memang sebuah pelanggaran tadi Muhammad Rashid terhadap Ricky Kambuaya. Tendangan bebas Indonesia, Ricky Kambuaya bermain di Persib setelah Muhammad Rashid pergi. Inilah Marcelino Ferdinand, Arhan Pratama, Elkan Bagot. Indonesia berusaha menguasai permainan. Ada Arhan Pratama, masuk ke dalam Arhan. Siapa yang akan diberikan? Arhan ke kanan kepada Rizky Ridho. Cukup menarik pemain belakang Indonesia, Rizky Ridho dan juga Elkan Bagot, dua pemain muda Indonesia yang sebelumnya sempat diproyeksikan sebagai dua center back di Piala Dunia sebelum tahun 2003, tapi apa daya Piala Dunia dibatalkan karena saat itu adalah corona sehingga gagallah duet Elkan Bagot juga Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand.
salah satu pemain muda Indonesia yang bermain di Belgia. Musab Forawi bek kanan ke belakang. Ada Yasir Hamid pada Rami Hamada penjaga gawang. Samir Jondi bek kiri, kembali kepada penjaga gawang Rami Hamada. Ke depan langsung pada Yasir Hamid, masih Yasir Hamid. Ke tengah ada Muhammad Iyad Ghalib Yamin, ada Muhammad Rashid umpan kepada, hampir saja digagalkan oleh Yaakob Sayuri tadi. Ada kita akan Bagot, Mark ini Indonesia kuasai bola ke kiri, tempatnya oleh Arhan Pratama, masih Arhan Pratama berusaha dikejar oleh Tamir Syem, tetapi berhasil ditenang saja oleh Rasul. Umpan terobosan sangat baik, Dimas Derajat, berhasil digagalkan tadi oleh Romi Hamada. Sebuah peluang yang sangat cantik, sungguh nikmat. Mana lagi yang kau dustakan Dimas Derajat, sangat cantik tadi. Sebuah peluang yang sangat terbuka tadi, namun gagal. Padahal sudah berhadapan dengan penjaga gawang Romi Hamada dari Palestina. Gagal Indonesia untuk membuka skor. Inilah Dimas Derajat, umpan terobosan langsung kepada Wadi, namun lebih dekat dengan penjaga gawang. Bagaimana penyesalan dari Sintayong tadi, peluang dari Dimas Derajat. Elkan Bagot, shots atau tendangan ke gawang Indonesia 2, Palestina 0. Untuk menandakan bagaimana cara serangan Indonesia sementara ini di atas Palestina. Asnawi sangat cepat, berusaha tadi melewati Mahmud Nasir. Kini Ricky Kambuaya ke belakang kepada Rizky Ridho, kembali kepada Ricky ke belakang. Ada Mark Locke yang jauh turun ke bawah menjadi kontrol di belakang meskipun sebagai gelandang bertahan. Kini akan Bagot yang agak bergeser ke kiri. Ada Ricky Kambuaya langsung ke depan kepada Elkan Bagot, masih akan kembali kepada Ricky, masih Ricky berusaha dia melewati Iyad, ke tengah ada Asnawi, masih kita lihat Asnawi, umpan panjang arahkan langsung kepada Arhan Pratama. Nampaknya sangat baik tadi dilakukan oleh terlepas tadi dari Romi Hamada. Back pass dari kepala oleh Musab Forawi, mungkin agak terlalu panik karena memang bermain di bawah tatapan sekitar 40.000 penonton yang memenuhi stadion dari Gelora Bung Tomo Surabaya. Inilah Romi Hamada yang gagal tadi untuk mengamankan back pass yang dilakukan oleh Musab Forawi. Tendangan penjuru Indonesia yang pertama dilakukan oleh makhluk inilah Dimas Derajat, pemain yang sangat diharapkan untuk benar-benar menjadi striker utama Indonesia oleh Sintayong. Arhan tadi kepada Masudar Ferdinand, kembali kepada Mark, angkat kotak penalti, berbahaya. Elkan Bagot meskipun berpose 196 cm tidak mampu juga tadi untuk meraih umpan yang diberikan oleh Mark. Kita lihat bagaimana umpan cilang yang dilakukan oleh Mark tadi terlalu tinggi sehingga seorang Elkan Bagot pun gagal untuk meraih bola karena memang bolanya terlalu tinggi untuk bisa dijangkau oleh Elkan Bagot yang berpose 196 cm. Kini Palestina, Romi Hamada, Yasir Hamid langsung kepada Wadi. Kini kita lihat Muhammad Iyad Ghalib Yamin, Muhammad Iyad berusaha melewati Arhan Pratama. Masih belum keluar. Ada Tamir Isyam, bola sudah keluar lapangan pertandingan sehingga menghasilkan lempar ke dalam buat Palestina. Kita lihat bagaimana sliding yang sangat-sangat baik dilakukan tadi oleh Arhan. Musab Forawi di kotak penalti, berbahaya. Apakah handsball? Bukan handsball tadi. Atta Jabir, kembali ada Jondi, digagalkan ada Ricky Kambuaya, namun jatuh lagi di kaki Samir Jondi. Bermain tenang. Kita lihat Muhammad Saleh, Muhammad Rashid, umpan panjang ke kanan, ada Musab Forawi. Nampaknya sudah keluar lapangan pertandingan tadi. Memang bola terlalu tinggi untuk bisa diraih oleh Musab Forawi dalam Makram Dabu, pelatih Palestina. Inilah Muhammad Iyad Ghalib Yamin. Lempar ke dalam saja buat Indonesia dalam Mark Anthony Klok. Amir Syam dari Palestina, umpan jauh kepada Rizky Ridho.
Asnawi, cantik sekali Asnawi, sangat cepat berusaha melewati Atta Jabir, masih Asnawi berlari cepat dibayangi oleh Atta Jabir, ada Yakub Sayuri kembali pada Asnawi, masuk ke dalam Asnawi, umpan terobosan, Rafael strike, gagal, Tuhan, strike. Gagal untuk menciptakan gol pertamanya di debutnya kali ini. Rafael Strike, pemain muda Indonesia, dan tentu saja sangat diharapkan untuk bisa menjadi tukang gedor dari tim nasional Indonesia. Bagaimana kita lihat umpan terobos yang sangat cantik pada Rafael Strike, tapi kontrolnya tidak terlalu sempurna tadi sehingga dicocor saja oleh Atta Jabir dari Palestina sehingga menghasilkan tendangan penjuru yang kedua kalinya atau ketiga kalinya buat Indonesia. Siapa yang akan melakukan tendangan penjuru? Dan ada 4 pemain Indonesia, Elkan Bagot, Dimas Derajat, Rizky Ridho, dibayangi oleh Tamir Syam, Yasir Hamid. Terus membayangi para pemain Indonesia ada Dimas Derajat juga yang nampaknya sudah semakin pulih dari cedera lututnya. Ada 5 pemain Indonesia di kotak penalti. Arhan Pratama masih konsentrasi dia untuk bisa melakukan umpan crossing di kotak penalti dengan tendangan penjurunya. Memberikan aba-aba, lakukan sudah. Siapa yang diberikan? Marcelo Ferdinand. Umpan volley yang gagal tadi digagalkan para pemain Palestina. Kini Yakub Sayuri yang agak turun ke bawah. Asnawi langsung umpan panjang arahkan kepada Elkan Bagot, namun gagal. Ada Tamir Syam, umpan ke depan, maksudnya kepada Iyad Ghalib. Ada Asnawi lagi, masih Asnawi, digagal oleh Rizky Ridho. Masih kita lihat Marcelo Ferdinand, pelanggaran dilakukan oleh Muhammad Iyad Ghalib Yamin tadi terhadap Marcelo Ferdinand, pemain asal klub Dens dari Belgia. Pelanggaran dilakukan oleh Iyad Ghalib tadi. Inilah Iyad Ghalib, Sintayong yang tentu saja memiliki pekerjaan berat lagi nanti di tanggal 19 saat melawan Argentina di Stadion Gelora Bung Karno. Pertandingan tentu saja akan disiarkan langsung juga oleh RCTI, sebuah pertandingan maha dahsyat di tahun 2023 ini. Rizky Ridho, ada Asnawi, langsung umpan panjang ke depan. Sangat baik tadi masuknya kepada Yakub Sayuri, terlalu jauh Muhammad Saleh, back pass saja kepada Romi Hamada dari Palestina. Umpan panjang arahkan kepada Uwadi. Berusaha saja dikejar tadi oleh para pemain Palestina, yaitu Iyad Ghalib, namun gagal. Elkan Bagot, umpan panjang arahkan kepada Rafael Strike, berusaha mengejar dia tadi, namun bola memang terlalu laju sehingga sulitlah dari Rafael Strike untuk bisa meraih bola karena umpannya terlalu cepat dari Elkan kepada Strike. Ada lagi satu pemain yang juga menunggu debut, yaitu Ivari Yener, pemain asal klub Utrecht, maksudnya yang Utrecht, di mana ada 4 pemain dari atau ex pemain yang Utrecht di tim nasional Indonesia saat ini, seperti Sen Patinama, Rafael Strike, Stefano Lillipali. Tisno, hapusnya Sahrul Tisna Fadila, pendek saja kepada Rizky Ridho. Nampaknya para pemain Indonesia masih belum bisa menemukan celah yang tepat di pertahanan Palestina. Begitu juga Palestina masih cukup sulit meskipun pertempuran di lini tengah cukup ketat di antara kedua kesebelasan. Sangat baik kontrolnya, kita lihat Dimas Derajat, pelanggaran dilakukan oleh Samir Jondi tadi. Tendangan bebas Indonesia, inilah Dimas Derajat. Indonesia kini Arhan Pratama, belakang ada Ricky Kabuaya yang benar-benar bermain layaknya sang legend Ruli Nere di masa jayanya. Umpan sangat baik Dimas Derajat, hampir saja terjadi skema yang sangat cantik namun digagalkan para pemain belakang Palestina. Marcelo Ferdinand, umpan ke kanan, sangat baik tadi, kita lihat Rafael Strike, umpan dari Marcelo Ferdinand. Tuhan, nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan Marcelo Ferdinand tadi. Sebuah peluang yang sangat terbuka gagal tadi dilakukan oleh Marcelo Ferdinand atau diselesaikan oleh Marcelo Ferdinand. Back pass yang sangat-sangat cantik dilakukan oleh Rafael Strike. Sebuah penyesalan yang sangat dalam dari Marcelo Ferdinand.
Yasir Hamid ke depan pada Tamir Syam, jatuh di dada dari Arhan Pratama. Nampaknya terjadi pelanggaran di area dari Palestina karena memang bola dihadang sangat keras oleh Rafael Strike. Kita lihat bagaimana berusaha menutup tadi Rafael Strike. Tentu saja Rafael Strike berusaha menutup agar pemain Palestina tidak cepat melakukan serangan balik, karena jika melakukan serangan balik tentu akan sangat berbahaya. Dan begitu tadi Rafael Strike berusaha cepat untuk menutup pergerakan yang dilakukan oleh Yasir Hamid. Tendangan bebas buat Palestina. Rami Hamada, ini Muhammad Saleh, center back dari Palestina. Kita lihat duel dari Musa Farawi dan juga Marcelo Ferdinand. Aksi-aksi yang sangat menarik tadi terjadi. Kita lihat di Kambuaya, dan inilah Yakub Sayuri tadi gagal melakukan tendangan yang sempurna. Yasir Hamid, Palestina berusaha membangun serangan. Ada Muhammad Saleh, umpan panjang ke kiri, arahkan kepada Muhammad Nasir Abu Wada, jatuh di kaki para pemain Indonesia lagi. Mark Locke arahkan kepada Marcelo Ferdinand, sangat baik Marcelo Ferdinand, berputar-putar dia, sangat baik tadi, menari-nari di depan dari Musa Farawi. Ada Arhan Pratama, umpan panjang, arahkan menyusul tanah kepada Rizky Ridho, berlari cepat ke dalam Rizky Ridho, berusaha langsung ke area pertahanan dari Palestina, umpan ke depan langsung arahkan pada Dimas Derajat, berdua terus sangat baik tadi kepada Mark Locke. Ada Erkan Bagot ke kiri, umpan-umpan sangat cepat dilakukan para pemain Indonesia, namun gagal memberikan umpan matang tadi. Marcelo Ferdinand digagalkan oleh Musa Farawi. Kembali Ricky Kambuaya, pemain asal Persib Bandung, kuasai bola ke belakang kepada Elkan Bagot, masih cukup sulit untuk menembus pertahanan. Ada Rafael Strike, sangat baik kita lihat Rafael Strike bermain untuk mengelabui para pemain dari Palestina. Umpan pendek kepada Ricky Kambuaya, ada Marcelo Ferdinand ke tengah kepada Mark Locke, masih Mark Locke, oh digagalkan tadi, jatuh lagi kembali kepada Marcelo Ferdinand, masih Marcelo Ferdinand, umpan kepada Asnawi Mangku Alam ke belakang kepada Rizky Ridho, umpan cepat lagi, sangat baik, ada Marcelo Ferdinand, berusaha dikejar oleh Atta Jabir, dilakukan pelanggaran lah oleh Atta Jabir terhadap Marcelo Ferdinand tadi. Permainan, nampaknya permainan Indonesia benar-benar melakukan passing yang sangat-sangat cepat ke area pertahanan dari Palestina, sehingga cukup menyulitkan para pemain Palestina untuk mengantisipasi serangan-serangan cepat dan juga aliran-aliran bola yang sangat cepat ke arah pertahanan dari Palestina. Di bawah koordinasi gelandang bertahan dari Mark Locke dengan dua gelandang menyerang Indonesia, yaitu ada Marcelo Ferdinand dan juga Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya lebih banyak bermain sebagai pemain 50-50 dari tim nasional Indonesia melawan Palestina ini. Tendangan bebas Mark Locke tidak jadi dilakukan oleh Arhan Pratama, langsung di kotak penalti, arahkan pada Elkan Bagot. Pelanggaran Elkan Bagot karena tadi menarik tadi badan atau jersey dari Palestina. Sedikit protes kita Elkan Bagot, umpan Arhan Pratama langsung ke Elkan Bagot, jelas memang menarik tadi baju dari pemain Palestina. Akhirnya tendangan bebas buat Palestina, yaitu Rami Hamada. Inilah Marcelo Ferdinand, umpan panjang ke depan arahkan pada Musa Farawi. Musa Farawi berdua dengan Arhan Pratama, jadi jatuh di kaki. Kita lihat pemain nomor punggung 13 Muhammad Nasir Abu Wada ke belakang, ada Muhammad Rashid ke belakang kepada Muhammad Saleh. Muhammad Saleh mencari rekan, langsung ke depan arahkan. Oh, sangat baik kita lihat Muhammad Iyad Ghalib Yamin, masih Muhammad Iyad Ghalib Yamin. Oh, tidak jadi memberikan umpan ke depan, arahkan langsung dekat penalti, berbahaya datangnya. Oh, cukup mudah tadi penjaga gawang dari Indonesia, yaitu Sahrul Trisnar Fadila, untuk bisa menggagalkan. Memang bola datangnya sangat lembut sehingga mudahlah diamankan oleh para pemain Indonesia. Kini dari bawah kita lihat Rizky Ridho arah kepada Asnawi, masuk ke dalam Asnawi, masih berhadapan dengan pemain dari dari Palestina. Ada Atta Jabir berdua, kita lihat dengan Dimas Derajat, oh jatuh di kaki Abu Wada. Kini Musa Farawi lagi, ada Abu Wada lagi, masih Abu Wada, kembali kepada Atta Jabir, masih Atta Jabir. Siapa yang akan diberikan ke belakang? Kita lihat aja Yasir Hamid menggeser ke kiri kepada Muhammad Saleh, kita lihat Atta Jabir lagi, masih Atta Jabir, tidak jadi memberikan umpan ke depan, arahkan kepada Yasir Hamid lagi, masih Yasir Hamid, umpan ke depan langsung arahkan maksudnya kepada Abu Wada, tapi bola terlalu cepat tadi sehingga sulitlah untuk Abu Wada untuk bisa mengontrol bola. Nampaknya Makram Dabub tadi minta pemainnya agak sedikit bersabar.
tendangan gawang Indonesia. Terus mengawal Dimas Derajat, kita Muhammad Soleh, pendek saja Trisna Fadila terhadap Elkan Bagot. Elkan Bagot umpan panjang ke depan kepada Rafael Strike. Oh, tidak mengontrol bola, kita lihat tadi Rafael Strike diberikan ke belakang saja oleh Muhammad Soleh kepada Romi Hamada. Berduel tadi Abu Wadi. Oh, ada Elkan Bagot, back pass saja dengan kepalanya, sangat cantik tadi Elkan Bagot untuk mengamankan serangan dari Palestina. Oh, Asnawi coba berlari cepat. Oh, sangat baik, sangat Asnawi tadi. Pelanggaran kah? Oh, bukan sebuah pelanggaran. Berduel tadi Yaakob Sayuri dan juga Ayat Abu Khalid. Nampaknya Muhammad Iyad Ghalib Yamin benar-benar sangat dinamis, berada di posisi manapun untuk bisa melapis dan juga menyerang ke area pertahanan Indonesia. Elkan Bagot pendek saja kepada Marcel Ferdinand, maksudnya kepada Rafael Strike, namun digagalkan oleh Musa Farawi. Pelanggaran kita lihat yaitu Mahmud Wadi. Protes sangat keras Wadi terhadap wasit asal Malaysia yaitu Muhammad Usyad bin Jamal. Nampaknya dipanggil, kita lihat tendangan sangat keras, benturannya kita lihat. Mendapat peringatan dari wasit asal Malaysia, peringatan yang cukup keras terhadap Mahmud Wadi, striker Palestina. Tendangan bebas buat Indonesia. Secara keseluruhan pemain-pemain Indonesia cukup menguasai permainan karena serangan lebih banyak dilakukan para pemain Indonesia. Tendangan bebas, jarak yang cukup ideal untuk melakukan umpan lambung langsung ke jantung pertahanan dari Palestina. Kita lihat ada Elkan Bagot, Putih Kambuaya, Rafael Strike, Dimas Derajat dan juga Rizky Ridho. Oh, tidak jadi. Langsung Elkan Bagot, Dimas Derajat. Oh, terlepas. Oh, tidak. Berhasil diamankan kembali oleh penjaga gawang Romi Hamada tadi. Sebuah proses dan skema tendangan bebas yang sangat cantik. Maklok umpan langsung pada Dimas Derajat, tapi gagal tadi untuk menyambar bola. Ini sempat terlepas dari penjaga gawang, namun berhasil digagalkan kembali. Oh, serangan balik kembali lagi Ricky Kambuaya. Masih Ricky Kambuaya, umpan terobosan maksudnya kepada Rafael Strike. Masih Rafael Strike di kotak penalti. Rafael Strike shooting. Oh, Tuhan, gagal tadi shooting yang sangat keras dari kaki kiri Rafael Strike tadi. Kini Palestina coba melakukan tekan membalik dari Abu Wada. Kini Atta Jabir, Tamir Siam, Iyad Ghalib Yamin, Atta Jabir, umpan langsung ke depan. Bukan sebuah pelanggaran kah? Oh, namanya pelanggaran dilakukan oleh Maklok terhadap Mahmud Nasir Abu Wardah. Cukup keras. Oh, nampaknya Arhan Pratama tadi yang melakukan gasakan atau gesekan yang sangat keras terhadap Muhammad Nasir Abu Wardah. Kita lihat bagaimana shooting kaki kiri dari Rafael Strike, sangat-sangat keras dan terarah, tapi memang posisi penjaga gawang dari Palestina Romi Hamada benar-benar posisi yang sangat-sangat tepat, sangat baik. Tapi tendangan bebas tentu saja ini sangat berbahaya akan oleh Tamir Siam. Indonesia dan Tamir Siam. Palestina selanjutnya akan bermain juga pada pertandingan coba melawan Cina pada tanggal 19. Dan Indonesia 19 akan melawan sang juara dunia Argentina. Tamir Siam lakukan tendangan kaki kiri. Terlalu tinggi dan terlalu jauh tadi Tamir Siam, karena memang tendangannya benar-benar melambung di atas mister gawang Indonesia yang dikawal oleh Sahrul Trisna Fadila. Ini Elkan Bagot ke kiri, ada Arhan Pratama kembali kepada Elkan. Masih Elkan berusaha dikejar oleh Wadi tadi. Rafael, oh sangat baik, akhirnya sangat cepat. Ada kita lihat di Kambuaya, 3 lawan 2, umpan terusan. Ada Dimas Derajat, masih Dimas. Oh kembali, gagal lagi. Oh di Kambuaya, oh tidak, gagal tadi serangan balik yang sangat cepat. Gagal dilakukan para pemain Indonesia.
Indonesia tadi. Oh, serangan balik lagi Indonesia. Akhirnya Ricky Kambuaya, masih Ricky Asnawi, masih berputar-putar Asnawi di bagian Ate Jabir, masih dikuasai oleh Asnawi ke kanan. Tempat kita lihat Yakub Sayuri kuasai bola dari sisi kiri pertahanan Palestina ke tengah lagi ada Asnawi. Oh, berusaha melakukan kontrol lagi kita lihat Rizky Ridho, ada Arhan Pratama, masih Arhan kembali lagi kepada Rizky Ridho. Oh, ke depan kosong ada Marcelo Ferdinand, shooting Marcelo Ferdinand. Oh, hai. Sebuah shooting yang sangat baik, permainan yang sangat cantik dari para pemain Indonesia. Nampaknya masih gagal. Kita lihat bagaimana shooting yang sangat-sangat cantik dilakukan oleh Marcelo Ferdinand, tapi penjaga gawang dapat mengantisipasinya dengan sangat-sangat baik juga. Gagal peluang Indonesia. Sudah 4 peluang Indonesia gagal dimanfaatkan. Karena memang tadi nampaknya 6 tendangan Indonesia yang masih gagal berbanding 0 dari Palestina. Romi Hamada tendang jauh ke depan, ada kepada Wadi. Oh, sangat berbahaya. Ada Iyad Ghalib Yamin, masih Iyad berusaha dikejar, tapi bola memang sudah terlalu cepat tadi untuk meninggalkan lapangan pertandingan sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja buat Indonesia. Terdengar sayup-sayup para supporter Indonesia yang terus memberikan yel-yel semangat kepada tim nasional Indonesia. Marcelo Ferdinand, pemain berusia muda yang sangat menjanjikan buat Indonesia. Oh, bermain dari bawah kita lihat Trisno Fadila tadi. Kini Marklock, umpan cepat. Oh, gagal tadi kepada Rafael Strike. Atta Jabir gagal juga memberikan umpan kepada Nasir tadi. Kini Marcelo Ferdinand. Ada Atta Jabir merebut bola. Muhammad Rashid, ada Musab Farawi. Dipatahkan oleh Ricky Kambuaya, umpan dari Farawi tadi. Ricky Kambuaya, umpan ada dipatahkan oleh Farawi. Kini ada Rafael Strike. Pelanggaran dilakukankah? Nampaknya dibiarkan saja oleh wasit Muhammad Usaid dari Malaysia. Meskipun terlihat memang bukan sebuah pelanggaran karena melakukan diving tadi kita lihat strike. Beruntung tidak diberikan kartu kuning tadi oleh wasit asal Malaysia. Jondi ke belakang ada Muhammad Saleh. Muhammad Saleh lebar dia ke kiri kepada Yasir Hamid. Masih Yasir Hamid, pendek saja kepada Muhammad Rashid. Umpan panjang ke depan arahkan kepada Mahmud Uwadi, digagalkan oleh Asnawi. Dan kini ada Yakub Sayuri. Di bola dibuang saja keluar lapangan pertandingan tadi kita lihat oleh Yakub Sayuri. Sudah memasuki menit ke-44. 1 menit lagi menjelang waktu normal. Pertandingan babak pertama akan segera berakhir dan skor masih tetap 0-0. Kini Atta Jabir memimpin di tengah pada Muhammad Rashid, gagal kontrol bola tadi. Rashid akhirnya Rafael Strike, ada Marklock, umpan cepat lagi, ada kita lihat Rafael Strike sendirian. Rafael Strike, masih Rafael Strike, berlari cepat Rafael Strike. Terjatuh tadi Rafael Strike, tapi bukan sebuah pelanggaran tadi. Tapi memang sendiri tadi Rafael Strike, terlambat dukungan yang diberikan para pemain Indonesia sehingga dia berjuang untuk langsung menusuk ke gawang Indonesia. Umpan panjang ada Mahmud Nasir Abu Wardah langsung kepada Wadi. Serangan balik lagi Tamir Syam, bukan sebuah pelanggaran, play out. Kini Yakub Sayuri, umpan ke tengah sangat cepat Indonesia. Ricky Kambuaya melewati masih Ricky Kambuaya, masih Ricky, umpan terobosan tadi masuknya digagalkan oleh Muhammad Saleh. Kini Palestina kuasai permainan. Atta Jabir, Iyad Ghalib. Tambahan waktu hanya 2 menit di babak pertama. Yasir Hamid, Muhammad Rashid, ada Nasir, umpan cepat kepada Rafael Strike, masih Rafael Strike, dikejar oleh Abdul Nasir, masih Rafael Strike, umpan ke depan. Pelanggaran, jelas pelanggaran tadi dilakukan para pemain Palestina karena menghadang pergerakan dari Dimas Derajat, dan kartu kuning nampaknya diberikan kepada Muhammad Saleh dari wasit Muhammad Usaid bin Jamal dari Malaysia. Kita lihat umpan terobosan sangat baik, tapi benar-benar Muhammad Saleh langsung menghadangnya dengan sengaja memotong pergerakan Dimas Derajat. Sangat pantas untuk diberikan kartu kuning dari wasit Muhammad Usaid bin Jamal. Sebuah pelanggaran yang benar-benar
pantas untuk diganjar kartu kuning. Tendangan bebas buat Indonesia, peluang yang sangat baik untuk bisa menciptakan gol. Inilah Yasir, maksudnya Muhammad Soleh, pemain berpostur 186 cm, kelahiran 18 Juli 93 dari klub Al Ittihad Mesir, dengan memiliki caps sebanyak 22 kali. Pemain yang cukup berpengalaman buat tim nasional Palestina. Nampaknya diskusi kecil antara Arham Pratama dan juga Mark Locke. Romi Hamada meminta pemainnya untuk bergeser ke arah kiri untuk membuat pagar hidup di depan gawangnya, karena memang bola tidak terlalu jauh, titik pelanggaran tidak terlalu jauh, titik bola tidak terlalu jauh dari gawangnya, hanya sekitar 20 meter dari garis gawang dari Romi Hamada Palestina. 4 pagar hidup dari Palestina, tapi 2 penendang Indonesia, yaitu Mark Locke dan juga Arhan Pratama. Kita tunggu apakah Mark Locke langsung melakukan tendangan ke gawang atau memberikan umpan. Nampaknya sepertinya akan melakukan tendangan ke gawang, umpan langsung. Oh, bukan sebuah handsball kah? Dibiarkan saja oleh wasit. Dan nampaknya bersamaan dengan tendangan bebas dari Mark Locke, wasit Muhammad Usaid bin Jamal dari Malaysia telah meniup peluit panjang, tanda bertandingan tendangan babak pertama antara Indonesia melawan Malaysia langsung dari Stadion Gelora Bung Tomo dengan skor 0-0. Pemirsa, kami akan kembali ke studio di Kebun Jeruk Jakarta, dan kami akan kembali nanti setelah komersial break berikut ini. The Indonesia Next Big Star is back. Ikuti audisi online-nya di aplikasi RCTI Plus. Rekam video bernyanyi kamu dan upload di aplikasi RCTI Plus. Baca syarat dan ketentuan yang berlaku dan jadilah The Indonesia Next Big Star. Baru sadar fashion musik waktu audisi. Sampai rumah, mama langsung ngomong, coba gali lagi musikmu gitu. Kasihan, kamu sering nyanyi di rumah, tapi kamu nggak manfaatin. Dia bilang kayak gitu sih. Pertama sempat takut kan, lebih tepatnya negatif thinking. Karena Paul sempat ngebayangin aja kalau komen-komennya, oh dia karena gagal bola, makanya ke musik kayak gitu. Tapi ternyata komen yang masuk tuh, langkah kamu tepat untuk terjun ke dunia entertain. Sama kayak bola sih, freedom, musik tuh independen. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dua pertandingan terpanas musim ini ada di RCTI Plus. Penuh taktik dan duel sengit. Pertandingan tim nasional Eropa yang diikuti 55 negara. USA Nation League, adu kekuatan demi melaju ke babak putaran final. USA European Championship Qualifying. Ayo dukung tim favoritmu dan nikmati beragam kontennya lengkap. Hanya di RCTI Plus. Putra-putri badminton Indonesia siap ciptakan poin. Perlawanan tangguh dan persaingan sengit demi mencapai gelar juara. Di turnamen Kapal Api Grup Indonesia 2023. Ayo serukan semangat dukunganmu untuk Indonesia juara. Dan nikmati berbagai konten Kapal Api Grup Indonesia 2023. 13 sampai 17 Juni hanya di RCTI Plus.
versus Palestina. Namun kita bisa melihat bagaimana permainan dari timnas Indonesia tadi bermain dengan cukup baik ya, Bung Adiani, bisa mengontrol permainan dari Palestina sendiri. Dan kalau saya melihat Palestina sepertinya agak shock nih dengan permainan Indonesia. Bagaimana kalau menurut Bung Adiani sendiri? Kredit bagi para pemain Garuda dengan intensitas mereka start on the front foot begitu positif untuk bisa menekan pertahanan lawan sejak awal, dan penampilan para pemain yang begitu nyaman bekerja sama tadi terlihat jelas. Build up kita sangat berpotensi adanya gol, peluang bagi Rido dari set piece, kemudian juga Dimas Derajat punya kesempatan tadi, tapi sayang memang kualitas finishing di sepertiga akhir masih belum bisa ditemukan oleh pasukan Sintayong. Ya, tapi kalau saya melihat bagaimana penampilan dari Dimas Derajat sendiri, dia sepertinya benar-benar melakukan apa yang menjadi arahan dari Sintayong sendiri ya. Jika ada kesempatan, ada peluang, itu harus dijadikan sebuah momen menjadi gol. Namun sayang sekali memang penyelesaian akhirnya belum bisa tercipta sebuah gol. Nah, ini apa yang bisa sebenarnya dilakukan perbaikan untuk Dimas Derajat sendiri? Iya, kita melihat Dimas juga setelah mengalami cedera cukup panjang, dia kembali lagi beraksi untuk Garuda, tapi kemudian bagaimana penampilannya sangat menjanjikan tadi. Terlalu banyak touch di kesempatan yang dia dapat menuju penghujung dari persaingan di babak pertama tadi. Sebenarnya dia bisa melirik langsung menuju gawang, tapi tidak dia lakukan karena opsinya adalah memberikan passing terlebih dahulu kepada kawannya. Tapi dalam posisi di mana para pemain bertahan Palestina sudah masuk lagi di posisi mereka untuk bisa menghadang laju bola, ini membuat tentunya keadaan tidak terlalu optimal tadi bisa dimanfaatkan oleh Dimas Derajat. Tapi memang celah demi celah kerap kali tercipta di backline dari Palestina. Ya, dan di babak pertama ini kalau kita bisa melihat bagaimana pemain Indonesia sebenarnya memang lebih bisa menguasai pertandingan ya, Bung Adiani ya. Dan ya, ini adalah highlight untuk babak pertama, peluang bagi Palestina ya. Iya, peluang perdana bagi Mahmud Wadi tadi dengan bola udara, di mana dia juga coba untuk menggapai dengan sebuah tandukan, dan ini kesempatan-kesempatan di awal persaingan yang coba dikembangkan oleh Rafael Strike, yang juga work rate-nya patut kita apresiasi karena dia bekerja keras untuk bisa menciptakan peluang, attack the space dari sektor tekanan bagi Indonesia. Memang ini terus coba dikembangkan oleh para pemain Garuda di babak pertama. Ya, ini masih peluang bagi Palestina di babak pertama tadi. Ya, Jaber kembali juga berupaya untuk bisa membongkar pertahanan dari Indonesia pun juga dengan Wardah ya. Tapi kemudian bagaimana para pemain begitu disiplin, mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika ada tekanan dari para pemain Palestina, dan sejauh ini cukup nyaman untuk bisa diantisipasi. Ya, ini peluang bagi Indonesia ya. Namun penampilan kedua penjaga gawang pada pertandingan ini cukup baik ya, Bung ya. Bagaimana Syarul Trisna dan juga Rami Hamadeh mampu menghadang bola-bola ya. Rami Hamadeh yang mendapatkan gempuran di 8 menit terakhir oleh pasukan Garuda. Dimas Derajat tadi mencoba peruntungan, dan ini kembali bagaimana dengan cepat sang penjaga gawang bisa membaca situasi dan menutup ruang tembak yang coba dimanfaatkan. Kembali agresivitas yang tepat tadi guna menutup laju intensi dari Dimas Derajat yang memang terus menjadi outlet utama ketika tekanan coba dibangun. Dan Sintayong tahu betul berapa peluang emas yang dimiliki oleh Dimas Derajat. Kalau dia dalam keadaan yang lebih fit dan sangat siap untuk menghadapi laga ini, tentunya satu gol sudah mampu diciptakan. Tapi kembali upaya-upaya juga dikirimkan menuju Elkan Bagot. Kalau Bu Adiani sendiri melihat bagaimana penampilan perdana dari pemain naturalisasi Rafael Strike di pertandingan ini? Ya, kita melihat bagaimana dia benar-benar menjalankan instruksi dengan baik, coba berkombinasi dengan Dimas Derajat, coba membuka ruang, coba menciptakan juga kesempatan bagi para pemain dari sektor kanan seperti Yasa untuk bisa masuk berkolaborasi, dan juga adanya kemampuan dia untuk bisa memanipulasi bola dan mengarahkan menuju target juga dikembangkan. Link up-nya sudah cukup menjanjikan ya, apa yang coba disajikan tadi bersama dengan Marcelino Ferdinand misalnya, tapi yang hanya kurang impresif dari Indonesia di babak pertama adalah hanya finishing touch saja. Ya, ini mungkin yang bisa diperbaiki di babak kedua nanti, dan semoga di babak kedua kita bisa melihat gol dari timnas Garuda ya. Ya, kalau kita melihat di babak pertama ini Indonesia bermain cukup baik. Adakah perubahan-perubahan yang perlu dilakukan untuk babak kedua nanti? Pertama kita saksikan dulu ya betapa peluang yang begitu berharga. Sayang tadi Rizky Ridho tidak bisa menyambut bola yang dideliver oleh Mark Klok untuk bisa membuka account Indonesia di babak pertama. Kalau masalah perbaikan mungkin juga dengan adanya rotasi kembali di babak kedua nanti tidak terlalu akan banyak terjadi. Dan yang harus diperhatikan adalah bagaimana ketika ada kesempatan positif harus bisa dikonversi menjadi gol bagi Indonesia, karena peluang
peluangnya sudah begitu banyak, ada 4-5 peluang yang begitu baik tadi didapat, tapi belum satu pun bisa dikonversi menjadi gol pembuka. Oke, baiklah Bung Adiani dan juga viewers RCTI Plus, kita akan kembali mengulas bagaimana jalannya babak kedua nanti, tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Skuad Garuda siap melawan dua tim negara berat. Adu kekuatan Garuda Muda juga lawan. Di FIFA Matchday 2023 Indonesia versus Palestina, Rabu 14 Juni pukul 18.30 WIB. Indonesia versus Argentina, Senin 19 Juni pukul 17 WIB. Ayo dukung Indonesia dan nikmati semua konten FIFA Matchday 2023 hanya di RCTI Plus. The Indonesia Next Big Star is back. Ikuti audisi online-nya di aplikasi RCTI Plus. Rekam video bernyanyi kamu dan upload di aplikasi RCTI Plus. Baca syarat dan ketentuan yang berlaku dan jadilah The Indonesia Next Big Star. Dua pertandingan terpanas musim ini ada di RCTI Plus. Penuh taktik dan duel sengit. Pertandingan tim nasional Eropa yang diikuti 55 negara. UEFA Nation League, adu kekuatan demi melaju ke babak putaran final. UEFA European Championship Qualifying. Ayo dukung tim favoritmu dan nikmati beragam kontennya lengkap. Hanya di RCTI Plus. Fantastic Ace Panorama, mood booster kamu yang hadir semakin ger. Kalian mood booster banget. Welcome to Idol Life. Idol Live setiap Selasa jam 3 sore eksklusif di RCTI Plus. Putra-putri badminton Indonesia siap ciptakan poin. Perlawanan tangguh dan persaingan sengit demi mencapai gelar juara. Di turnamen Kapal Api Grup Indonesia 2023. Ayo serukan semangat dukunganmu untuk Indonesia juara. Dan nikmati berbagai konten Kapal Api Grup Indonesia 2023. 13-17 Juni hanya di RCTI Plus. Gak bisa yuk, babak penentuan nih. Terus, nah, maju. Nah, kiri. And, go. Kamu nih, biasaan deh kayak gitu. Maaf, Beb. Ini tuh momen banget. Siapapun gak mau ketinggalan semua momen seru RCTI Plus. RCTI Plus, satu aplikasi semua hiburan. Ya, skor imbang di babak pertama membuat kedua pelatih pastinya akan membuat perubahan di babak kedua nanti. Nah, Bung Adiani sendiri melihat apakah akan ada perubahan ini di kedua kubu di babak kedua nanti? Ya, kalau dari segi taktikal sudah gemilang apa yang coba disajikan. Para pemain bisa dengan gamblang dan mudah tadi berekspresi di lapangan. Instruksi dari Sintayong jelas dan simple. Kuasai lapangan tengah, build up 2-1. Mereka juga berjalan impresif dan bagaimana kemampuan Klok menjadi pemain yang bisa menutup lubang-lubang yang terjadi di lapangan tengah juga begitu luar biasa. Hanya tinggal transisi mungkin sedikit lagi diperhalus dan diperbaiki, tapi kita sudah melihat betapa perkembangan permainan yang begitu cair dan dinamis, dan para pemain interchange posisi juga begitu nyaman ya. Ini yang terus kemudian kita juga patut berbangga dengan progres yang luar biasa ada di lapangan yang membuat Palestina tadi Anda katakan terkejut. Mereka juga tentunya tidak menyangka bahwa begitu luar biasanya intensitas tekanan yang dirasa, dan kembali build up yang begitu impresif. Hanya kurang tinggal sentuhan akhir, dan opsi-opsi di bench pun masih begitu banyak, dan saya pikir juga akan ada pergantian yang signifikan dilakukan oleh Sintayong di babak kedua nanti. Ya, masih banyak pemain nih di babak kedua yang mungkin bisa dicoba oleh Sintayong. Jika harus mengganti pemain, siapakah pilihan dari Sintayong sendiri? Iya, tentunya Coach Sintayong akan mencoba Shane Patinama, kemudian juga masih ada Rahmat Irianto yang bisa tampil baik di lapangan tengah maupun pertahanan. Dia juga menjadi figur yang cukup dominan ketika suksesnya strategi yang coba dijalankan sejauh ini oleh Sintayong ketika menjadi pelatih kepala
dari Indonesia, dia juga ada di bench. Dan ada Andi Setio juga, pemain bertahan yang dipanggil lagi oleh Sintayong, juga sempat mengalami kendala cedera yang cukup panjang. Mungkin dia juga akan dicoba nanti di jantung pertahanan untuk bisa memberikan lagi kesempatan bagi dirinya mendapatkan menit bermain. Masih begitu fleksibel ya bagi Sintayong untuk bisa merubah susunan pemain dan juga tactical approach yang mungkin juga akan sedikit direvisi nanti menuju pertengahan babak kedua. Ya, jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa di babak pertama ini arahan dari Sintayong sendiri sudah bisa diaplikasikan oleh para pemain dengan baik ya, bermain dengan tenang dan juga build up dari bawahnya juga baik ya, Bung Adian ya. Dan memang keunggulan dari Indonesia dengan nyamannya di lapangan tengah ada Marcelino Ferdinand ya. Dia menjadi pembeda juga di sana, membuka dimensi lagi yang begitu banyak didapat di lapangan tengah dengan pemain-pemain bertipikal berbeda di sana. Dan Dimas Derajat juga tadi memberikan kita bukti bahwa dia memang salah satu pemain yang terus menjadi pilihan utama karena memang kualitasnya di lapangan ada. Dan ini membuat tentunya para pemain seperti Strike juga nyaman, padahal dia baru bekerja sama dengan dirinya. Dan bagaimana Yasa juga di sisi kanan tetap menjadi motor bersama dengan Asnawi Mangkualam bergantian untuk bisa menopang serangan bagi tim Garuda. Pratama Arhan sedikit quiet di first half tadi, tapi tentunya dia bisa menjadi pemain yang dalam momen-momen genting di sebuah fase pertandingan bisa meletup dan memberikan satu lagi adisi serangan yang berbeda dari flank sebelah kiri. Ya, bagi Bung Adian ini sendiri, bagaimana penampilan ya dari Rashid, tapi itu cukup sulit dengan adanya para penampil Indonesia yang sudah siap untuk mengantisipasi apa yang coba disajikan oleh lapangan tengah Palestina. Memang menjadi satu malam yang cukup frustrasi, tapi kalau saja Indonesia lengah untuk memulai babak kedua, bukan tidak mungkin akan ada satu kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh Palestina. Jadi sepanjang babak kedua nanti harus kembali tampil seperti apa yang disajikan di babak pertama, tidak menurunkan kualitas penampilan, dan bagi para pemain yang masuk tentunya diharapkan akan langsung memberikan penampilan yang langsung baik ya, karena tidak boleh sedikit pun lengah, tidak boleh ada lapse of concentration, dan kita lihat bagaimana disiplin pertahanan tadi. Alkan Bagot, Rizky Ridho, semuanya tampil dalam performa yang begitu mengesankan. Ya. Akankah ada perubahan dalam kubu Palestina sendiri yang dilakukan oleh Makrom Dabob? Pasti ya, karena di bench masih begitu banyak opsi juga. Mungkin 4-5 pemain akan siap ditampilkan, dan bahkan Indonesia sudah langsung menurunkan Dendi Sulistiawan, dan kita akan juga menyaksikan banyaknya pergantian pemain nanti yang akan dimanfaatkan oleh Sintayong untuk memberikan menit bermain bagi para pemain cadangan. Masih juga ada Ivar Jenner dan Vano Lillipali di bench. Nanti kita tunggu siapakah yang digantikan oleh Dendi Sulistiawan ya, Bung ya. Oke, baiklah. Sesaat lagi kita akan menyaksikan jalannya babak kedua. Seperti apa, Bung? Singkat saja prediksinya untuk babak kedua nanti. Ya, akan ada sajian yang lebih apik lagi dari Indonesia. Tapi lebih agresif lagi mungkin? Ya, kalau finishing tidak bisa ditemukan, ya hasil akhirnya akan berakhir imbang pertandingan kali ini. Oke, seperti prediksi dari Bung Adian ya di awal ya. Oke, baiklah viewers RCTI Plus, langsung saja ini dia kita saksikan jalannya babak kedua FIFA Matchday antara Indonesia versus Palestina langsung dari Stadion Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Ya, selamat malam. Selamat pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kembali lagi kita menyaksikan pertandingan World Class Match FIFA Matchday Indonesia melawan Palestina langsung dari Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pada babak kedua, di babak pertama Indonesia dan Palestina masih 0-0. Kita lihat tadi nampaknya Ricky Kambuaya mengalami benturan yang cukup keras di kepala setelah mendapatkan tendangan dari pemain Palestina mengenai bola. Tadi kita lihat nomor punggung 14 yaitu Samir Jondi harus segera mendapatkan perawatan. Tentu saja kejadian ini harus mendapatkan perhatian yang cukup lebih dari tim medis, karena bagaimanapun keselamatan pemain adalah yang utama. Pemain Palestina nomor punggung 21 masuk yaitu Islam Bitron. Sedangkan tim nasional Indonesia yaitu Dendi Sulistiawan menggantikan Rafael Strike tadi dan asal Ado Den Haag. Menggantikan nomor punggung 8 nampaknya Muhammad Iyad Ghalib Yamin tadi digantikan kita lihat oleh nomor punggung 21 Islam Bitron. Maklok akan kepada Arhan Pratama. Marcelino Ferdinand dibayang tadi Forawi tadi. Masih Alkan Bagot.
Ricky Kambuaya pada Asnawi. Rizky Ridho ke belakang kepada Mark Lok. Dikejar oleh Mahmud Wadi, ke belakang kepada Trisna Fadila. Elkan Bagot, umpan panjang, arahkan kepada Asnawi. Kontrol yang baik sekali dari Asnawi. Berusaha dikejar oleh Pitran. Masih Asnawi, sangat cepat Asnawi. Bukan sebuah pelanggaran tadi meskipun terjatuh. Kita lihat Asnawi, sedikit protes dari Asnawi. Ada Maklok, umpan ke depan, sangat baik kepada Dendi. Masih Dendi, umpan langsung ke depan, arahkan kepada Arhan Pratama. Kali ini Dendi Sulistiawan dan juga Dimas Derajat memiliki kombinasi yang agak berbeda. Dendi Sulistiawan tentu saja memiliki kecepatan yang cukup baik dibanding tadi oleh Rafael Strike dengan Dimas Derajat adalah striker yang dua-duanya hampir sama, memiliki tipe sebagai pembantu. Dan bagaimana Asnawi terjatuh tapi dibiarkan saja oleh wasit Muhammad Said bin Jamal dari Malaysia. Rami Hamadak, Yasir Hamid, umpan ke depan, arahkan kepada Tamir Syam, dibayangi oleh Arhan Pratama. Pelanggaran dilakukan oleh Arhan terhadap Tamir Syam. Inilah Arhan Pratama, pemain asal klub Tokyo Verdy di Liga 2 Jepang. Kaki kanannya tadi Arhan Pratama menggajal Tamir Syam, kapten ke-11 dari Palestina, tendangan bebas Palestina. Muhammad Rasid pada Muhammad Saleh. Wadi kiri berada di posisi bek kiri. Islam Betron nampaknya mengenai kaki dari Mark Lok. Posisi Mahmud Nasir Abu Warda, nomor punggung 13, kini berada di posisi kiri tadi untuk melapis yang dipegang oleh Samir Jondi. Dengan penjuru yang pertama di babak pertama untuk Palestina. Ada sekitar namanya Muhammad Rasid, Mahmud Wadi, Yasir Hamid berada di kotak penalti. Muhammad Rasid dengan tinggi datangnya. Oh, sangat berbahaya tadi. Peluang yang sangat terbuka dari Palestina. Hampir saja membuahkan malapetaka buat Indonesia. Beruntung sergapan kembali dilakukan oleh Syahrul Trisna Fadila, sempat terlepas. Begitu juga tadi striker Palestina yaitu Wadi tadi gagal. Elkan Bagot belakang kepada Rizky Ridho. Harus hati-hati dengan umpan-umpan crossing Palestina. Nah, hampir saja terlepas tadi. Kita lihat Trisna Fadila, Rizky Ridho, umpan panjang sangat baik, sangat baik. Kontrol yang baik juga kita lihat tadi dari Yakob. Ricky Kambuaya ke belakang pada Elkan Bagot. Umpan panjang kembali dilakukan. Ada Asnawi, luar biasa Asnawi. Berduel tadi. Oh, bola jatuh di kaki Muhammad Rasid dari Palestina. Muhammad Rasid umpan terobosan. Apa ada Tamir Syam? Berusaha dikejar, kita lihat oleh Arhan Pratama. Masih Tamir Syam di kotak penalti. Dibingung oleh Elkan Bagot. Umpan di kotak penalti. Hampir saja kepada Islam Betron. Muhammad Rasid jatuh di kaki kembali kepada Atta Jabir. Atta Jabir umpan kepada Muhammad Soleh. Muhammad Soleh umpan panjang lagi kepada Farawi. Masih Farawi. Angkat langsung. Oh, sangat berbahaya tadi. Umpan panjangnya tapi melewati gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Syahrul Trisna Fadila. Belum mengubah skor, masih tetap 0-0, kedua kesebelasan. Dari bawah kita lihat Indonesia, Rizky Ridho berusaha dikejar oleh Mahmud Uwadi, kini Asnawi berusaha mendekat para pemain Palestina. Ke belakang kita lihat Asnawi, ada Elkan Bagot. Masih Elkan. Balik kepada Rizky Ridho. Umpan panjang lagi, arahkan kepada Ricky Kambuaya. Dibayangi dengan sangat ketat oleh Farawi, yaitu Musa Farawi. Umpan yang tidak sempurna dari Rizky Ridho. Muhammad Rasid bantahkan para pemain Indonesia. Ricky tadi, Mahmud Wadi, ini kita Tamir Syam, Muhammad Rasid, Musa Farawi tadi masuknya digagalkan oleh Ricky Kambuaya. Bila Ricky Kambuaya tentu saja sudah tidak asing lagi bermain di stadion ini, karena sebelum merumput bersama Persib Bandung, Ricky Kambuaya bermain di Persebaya.
Serangan kembali dari Palestina. Muhammad Rashid, umpan 1-2 oleh Wadi. Kembali Rashid lagi, digagalkan oleh Rizky Ridho. Kini bola dikejar, kita lihat oleh Samir Jondi. Kontrol yang baik Samir Jondi, langsung ke depan. Arahkan Abu Nasir, langsung umpan langsung di kotak penalti, berbahaya. Oh, hampir saja direbut oleh Tamir Syam. Oh, sudah keluar bola tadi. Hampir saja bola umpan dari Muhammad Nasir Abu Wardah tadi membahayakan gawang Indonesia dan Tamir Syam. Mahmud Wadi, striker yang sangat-sangat tinggi. Kita lihat bagaimana Mahmud Nasir Abu Wardah, umpan crossingnya membahayakan gawang Indonesia. Ini dari bawah Indonesia. Mark Klok pada Rizky Ridho, kepada Trisna Fadila, pada Mark Klok lagi. Habis saja direbut tadi. Ada Rizky Ridho. Pressing yang sangat-sangat cepat dan keras tadi dilakukan oleh Mahmud Nasir Abu Wardah yang bermain sangat mobile. Penyelempar ke dalam buat Indonesia. Nampaknya kapten kesebelasan Asnawi, pemain asal Kurjang 6 Dragon Korea, Liga 2 Korea. Maklok pada Asnawi. Baik lakukan pressing oleh Mahmud Nasir Abu Wardah, menggagalkan serangan balik Indonesia. Asnawi kepada Dendi Sulistiawan. Kini Palestina ditron tadi. Kita lihat Yakub Sayuri gagalkan oleh Jondi. Masih Islam ditron. Pelanggaran apa yang dilakukan terhadap Yakub Sayuri. Kini Palestina ditron tadi. Kita lihat Yakub Sayuri gagalkan oleh. Kita lihat tayangan ulang. Ya, jelas sebuah pelanggaran dilakukan oleh Samir Jondi terhadap Yakub Sayuri. Karena men-tackle kaki dari Yakub Sayuri tadi Samir Jondi. Tendangan bebas Indonesia. Nampaknya tendangan fair play saja dilakukan oleh Ricky Kambuaya. Diberikan kepada kini Palestina ditron tadi. Kita lihat Yakub Sayuri gagalkan oleh. Tamir Syam, ada Muhammad Rashid lagi, umpan panjang, oh sangat berbahaya, arahkan kepada Samir Jondi, tapi dibayangi dengan sangat ketat. Kita lihat oleh Asnawi Mangku Alam. Inilah Samir Jondi, bek kiri dari Palestina. Kita lihat ada Ivar Yener, Asnawi, maksudnya Sadir Ramdhani, Muhammad Irianto. Ada 6 yang melakukan pemanasan di area pemanasan, karena memang hanya 6 pemain yang boleh melakukan pemanasan. Maklok, Ricky Kambuaya gagal di Mas Derajat. Kembali bola dikuasai para pemain Palestina. Ke kiri ada Samir Jondi, masih Samir, umpan ke depan langsung, sangat berbahaya. Kini ada Islam Bitron, dipatahkan oleh Asnawi Mangku Alam. Kini Asnawi menguasai bola sepenuhnya ke depan, arahkan kepada Yakub Sayuri. Masih Yakub Sayuri di Mas Derajat, sangat cantik lagi, umpan dari Ricky Kambuaya. Masih Ricky, umpan cepat, arahkan kepada Sayuri, sangat cepat. Masih Sayuri di kotak penalti. Yakob, masih Yakob, Yakob, oh Tuhan, gagal pemirsa. Sebuah peluang yang sangat cantik dilakukan atau diraih tadi oleh pemain Indonesia. Yakub Sayuri berhasil masuk di kotak penalti. Kita lihat bagaimana peluang sangat cantik menekuk tadi, namun sayang tendangannya berhasil digagalkan oleh Yasir Hamid. Gagallah peluang Indonesia untuk menciptakan gol ke gawang Palestina. Oh, sungguh nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan Yakub Sayuri. Peluang yang sangat terbuka gagal tadi. Jika Indonesia mampu menaklukkan Palestina, tentu saja raihan poin yang sangat berharga untuk bisa memperbaiki ranking Indonesia di ranking FIFA. Dengan penjuru yang pertama buat Indonesia, Mark Klok lakukan sudah tindakan yang berbahaya. Oh,
terlepas tadi di Mas Derajat dan juga Elkan Bagot. Kini Dendi Sulistiawan dibagi oleh Tejabir. Ada Yakub Sayuri, belum keluar. Masih Indonesia, Asnawi. Sangat baik Asnawi, tenang saja Asnawi mencari rekan dengan yang sangat terbuka. Kini arahkan pada Arhan Pratama. Melebar dia ke kanan, ada Marklok yang berdiri di kanan. Masih Marklok langsung ke depan, arahkan pada Ricky Kambuaya. Masih Ricky lagi. Kita lihat Dimas Derajat. Oh Tuhan, Dimas Derajat gagal tadi. Kurang yakin mereka melakukan eksekusi langsung. Bola diberikan kepada Dendi, namun malah gagal tadi. Kini Palestina, Samir Condi. Masih Samir, dibangi oleh Arhan. Masih naik kaki dari Arhan Pratama. Gagal tadi peluang. Sudah hampir 5 peluang Indonesia diraih di pertandingan ini. Semuanya gagal untuk menghasilkan gol. Lempar ke dalam saja buat Palestina. Lakukan oleh Samir Jondi. Langsung lempar pada Wadi atau Mahmud Wadi, tapi bola terlalu jauh dari posisinya. Digagalkan oleh para pemain Indonesia. Marcelo Ferdinand yang terus dipercaya oleh pelatih Sintayong untuk bisa mengawal lini tengah dari Indonesia melawan Palestina ini. Mahmud Wadi, Asnawi Mangkualam, kapten ke-11 Indonesia. Sebelum bermain di Korea tentu saja kita tahu dia bermain di PSM Makassar. Muhammad Ar-Rashid pada Musa Korawi, pada Islam Bitron. Masih Islam Bitron, angkat langsung di kotak penalti, arahkan kepada Mahmud Wadi. Tangkapan yang sangat manis tadi dilakukan oleh Sahrul Tisna Fadila. Mahmud Nasir Abu Wardah cukup baik penampilannya, bermain cukup militan untuk terus merangsak pemain-pemain Indonesia untuk tidak leluasa menguasai bola. Kini Tamir Syam kepada Nasir. Umpan ke tengah, kita lihat ada Islam Bitron, melebar ke kanan ada Musa Farawi. Masih Musa Farawi, siapa yang akan diberikan? Kembali kepada Muhammad Rashid, digagalkan oleh Marklok. Masih Muhammad Rashid lagi dari Palestina di tengah kepada Musa Farawi. Masih Farawi berusaha melewati Marklok namun gagal. Pelanggaran tadi dilakukan Muhammad Rashid terhadap Marklok, teman sejawat yang bermain di Persib Bandung. Tendangan bebas Indonesia dengan Muhammad Rashid, Muhammad Bashir Ahmad Al-Rashid, lengkap dari Muhammad Rashid. Gelandang bertahan dari Palestina. Elkan Bagot berlari sangat cepat, arahkan ke kanan sangat baik. Kita lihat ada Asnawi, masih Asnawi. Umpan pada Dendi Sulistiawan sangat cepat memasuki kotak penalti. Dendi umpan langsung ke kotak penalti. Digagalkan tadi, kita lihat oleh Atta Jabir. Langsung melakukan penetrasi ke kotak penalti sendiri. Kita lihat Atta Jabir untuk menggagalkan umpan crossing dari Dendi Sulistiawan, pemain asal Bayangkara FC ini yang mengarah ke Dimas Derajat, yang menghasilkan tendangan penjuru buat Indonesia. Nampaknya inilah Elkan Bagot yang maju ke penyisihan grup Piala AFF 2020, di mana saat itu Indonesia menang 4-1. Kini Arhan Pratama akan melakukan tendangan penjuru. Ada sekitar 6 pemain Indonesia di kotak penalti. Berhadapan dengan Islam Bitron, kembali kepada Muhammad Nasir. Berhasil digagalkan. Hati-hati ya Indonesia. Maksudnya membuang atau melakukan volley tadi. Kita lihat Islam Bitron berhasil digagalkan. Kita lihat karena memang tendangannya tidak terarah. Kita lihat bagaimana tendangan volley dari Bitron tadi gagal. Menganggap handsball, tapi dibiarkan saja memang oleh wasit. Memang tidak handsball. Elkan Bagot, ada Marklok, langsung ke depan kepada Asnawi, dibangi oleh Tamir Syam, ke belakang kepada Elkan, berusaha diburu. Kita lihat oleh Muhammad Rashid, Yakub Sayuri. Pressing yang sangat ketat dari Farawi tadi.
Dimas Derajat. Kembali lagi kita kepada Ricky Kambuaya. Masih Ricky. Siapa yang diberikan? Oh, di tengah kita lihat syuting langsung Yakub Sayuri. Masih Yakub, gagal tadi Yakub. Sangat cepat para pemain Palestina menutup tadi. Kini Atta Jabir, umpan langsung terobosan keluar dari sarangnya pemain atau penjaga gawang Indonesia. Krisna Fadila. Kembali Indonesia menguasai permainan dan memang jarak para pemain Indonesia tidak terlalu jauh sehingga memudahkan Indonesia untuk langsung menguasai permainan. Jadi serangan sporadis dari Palestina gagal dilakukan karena memang pemain Indonesia langsung cepat menutup. Kini Arhan Pratama langsung ke tengah kepada Rizky Ridho, kembali kepada Arhan. Umpan ke depan, sudah dibaca tadi oleh ada Asnawi, ada Muhammad Saleh tadi menggagalkan umpan dari Asnawi, jatuh di kaki Rizky Ridho. Umpan pendek kepada Asnawi, sangat baik Asnawi melewati Tamar Siap, umpan ke depan langsung. Kita lihat langsung Masino Ferdinand sendirian, Rizky Kambuaya, oh Tuhan, kembali gagal para pemain Indonesia. Berhasil ditutup oleh penjaga gawang Romi Hamada. Kita lihat bagaimana serangan Indonesia yang sangat terencana, sangat baik. Masih Ferdinand kepada Ricky Kambuaya dengan kaki kirinya. Nampaknya digagalkan oleh Musa Farawi. Sebuah penyesalan dan kekecewaan dari pelatih Sintayong tadi. Tapi menghasilkan tendangan penjuru buat Indonesia. Nampaknya nomor 10 dari Palestina akan masuk, yaitu Saleh Jihadi menggantikan nomor punggung 19. Nomor punggung 10 masuk Saleh Jihadi. Dan memasuki lapangan kita lihat oleh Jihadi. Nampaknya lemparan ke dalam. Nampaknya lempar ke dalam saja buat Indonesia. Kembali lakukan oleh Arhan Pratama. Apakah akan menghasilkan gol lewat lemparan ke dalam dari Arhan Pratama? Ada 4 pemain Indonesia di kotak penalti, lakukan sudah tinggi datangnya, berbahaya. Asnawi yang berdiri di belakang karena memang menutup para pemain Indonesia, khususnya para pemain belakang Indonesia yang telah maju ke depan, meninggalkan Asnawi seorang. Dan kini Asnawi pendek saja pada Marcelo Ferdinand yang bermain di tengah cukup solid berhadapan dengan Tamir Siam. Kembali kepada Asnawi lagi, umpan panjang tinggi datang kepada Dendi Setiawan berdua dengan Muhammad Soleh, dibandingkan oleh Muhammad Soleh. Jatuh di kaki lagi. Kita lihat Marcelo Ferdinand, umpan panjang langsung ke kiri, tempat kita lihat oleh Arhan Pratama. Apakah berhasil? Sayang, sungguh disayangkan. Rawi Islam Bitran berusaha berbalik badan, tadi digagalkan. Kita lihat oleh Arhan Pratama, lempar ke dalam saja buat Palestina. Musa Farawi kepada Atta Jabir, masih Musa Farawi kembali kepada Atta Jabir, digagalkan kira Yakub Sayuri. Kembali serangan balik Indonesia, masih ke belakang ada Maklok, di tengah Maklok, digagalkan oleh Muhammad Rashid. Elkan Bagot, masih Bitran ke belakang, ada Muhammad Rashid, hati-hati Muhammad Rashid. Alhamdulillah gagal tadi syuting dari Muhammad Rashid ke arah gawang kanan Indonesia. Tendangan gawang saja, kita lihat bagaimana syuting kaki kanan dari Muhammad Rashid jauh-jauh melebar sehingga gagal tadi untuk menciptakan gol. Para pemain dari Palestina, khusus dari Rashid, kini Rizky Ridho pada Asnawi Mangku Alam. Kita lihat bagaimana syuting para pemain Indonesia, 8 kali berbanding 1 dari Palestina. Sangat baik dari Mahmud Nasir Abu Wardah, yang dimanapun bola berada di situ juga posisi Abu Wardah ada. Asnawi Mangku Alam ke belakang, ada Rizky Ridho, ada Elkan Bagot. Dari belakang para pemain Indonesia ada Maklok ke kanan, dipati oleh Asnawi. Umpan panjang kepada Ricky Kambuaya, tapi tentu saja kalah cepat dengan penjaga gawang Romi Hamada. Masih gagal Indonesia.
Tentu saja Indonesia memiliki prestasi atau rekor yang cukup baik melawan Palestina, di mana kita pernah menang 4-1 di tahun 2011. Sedangkan Palestina mengalahkan Indonesia 2-1 di event Nakbah. Oh, serangan balik dari Farawi, umpan langsung di kotak penalti, digagalkan kita lihat oleh Elkan Bagot. Ada kita lihat Yakub Sayuri yang turun jauh ke belakang, langsung pada Dimas Derajat. Oh, kontrol yang baik masih Dimas. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Yashir Hamid terhadap Dimas Derajat. Agak kesakitan, cukup keras nampaknya tackle yang dilakukan oleh Yashir Hamid. Oh, memang cukup keras terhadap Dimas Derajat, sehingga harus mendapatkan perawatan yang cukup serius dari tim medis Indonesia tadi, karena memang tackle-nya sangat-sangat keras tadi. Apakah lutut ataukah ankle dari Dimas Derajat yang bermasalah? Semoga saja tidak ada sesuatu yang serius yang dialami oleh Dimas Derajat. Tapi masih sedikit mengalami kesakitan Dimas Derajat. Ivar Yener kembali pemain dari Indonesia yang akan melakukan debut setelah tadi ada pemain Indonesia Rafael Strijk yang melakukan debut. Kini Ivar Yener, pemain asal klub Jong Utrecht dari Belanda, yang akan melakukan debut di tim nasional Indonesia senior. Siapa yang dilakukan oleh Ivar Yener? Instruksi arahan langsung diberikan oleh Sintayong. Nampaknya bermain sebagai gelandang ini adalah Ivar Yener, pemain berusia 19 tahun. Ivar Yener, siapa yang digantikan oleh Ivar Yener? Yakub Sayuri yang memiliki kecepatan sangat baik, meskipun posisi aslinya adalah bek kanan, tapi ditempatkan oleh STY atau Sintayong sebagai winger. Memiliki kecepatan sangat-sangat baik dan insting gol yang cukup baik pula. Rizky Ridho langsung ke depan, arahkan langsung pada Dennis Sulistiawan, dipatahkan oleh Muhammad Soleh, jatuh di paha dari Marsino Ferdinand, berputar-putar Marsino Ferdinand dibayangi oleh Nasir. Akhirnya Dennis Sulistiawan angkat bola tadi masuknya, tapi digagalkan kita lihat oleh Tamir Siang, sehingga menghasilkan tendangan penjuru tadi buat Indonesia. Ini Dennis Sulistiawan yang gagal memberikan umpan matang. Nampaknya Sadil Ramdhani, Ivar Yener dan juga Witan Sulaiman, pemain asal Persija Jakarta, Sabah dan juga Jong Utrecht yang akan masuk. Alhan Pratama akan melakukan lemparan ke dalam kah? Tendangan penjuru nampaknya. Tendangan penjuru buat Indonesia. Kita lihat mendekat Mark Locke. Apakah akan melakukan kombinasi dengan Mark Locke? Apakah akan melakukan tendangan langsung ke arah kombinasi dengan Mark Locke langsung ke belakang? Ada Marsino Ferdinand tadi gagal memberikan umpan pada Arhan. Oh, serangan balik tadi maksudnya kepada Islam Betron. Oh, gagal Astawi untuk menyapu bola. Serangan cepat lagi. Kita lihat Islam Betron. Oh, langsung turun jauh ke bawah. Kita lihat Yakub Sayuri. Sangat baik tadi dilakukan oleh Yakub Sayuri untuk menggagalkan serangan yang coba dilakukan oleh Islam Betron. Serangan balik yang sangat cepat sesungguhnya. Nampaknya Ricky Kambuaya digantikan, dan juga ada Dimas Derajat dan juga Marsino Ferdinand nampaknya akan digantikan. Ada 3 pemain, Marsino, Ricky Kambuaya dan Dimas Derajat yang keluar. Ada Sadil Ramdhani, Ivar Yener dan juga Witan Sulaiman yang masuk. Ivar Yener tentu saja seorang gelandang. Tamir Siang berhasil digagalkan oleh Sadil. Tendangan gawang saja buat Indonesia karena dianggap oleh wasit Muhammad Usaid dari Malaysia tidak mengenai badan dari Sadil Ramdhani, winger Indonesia atau gelandang Indonesia asal klub Sabah Malaysia. Tendangan gawang Indonesia. Sahrul tadi. Oh, ada kita lihat Musa Farawi, ada Witan Sulaiman, pemain asal Persija Jakarta. Masih Witan Sulaiman ke tengah. Ivar Yener, masih Ivar Yener, sangat cepat Ivar Yener. Bukan sebuah pelanggaran kah? Kehilangan bola Ivar Yener. Muhammad Rashid langsung ke depan, arah kepada Islam Betron. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Sahrul.
Kini Indonesia memiliki gelandang yang memiliki peran cukup baik, yaitu Ivar Yener, dan berkolaborasi tentu saja dengan seniornya Mark Klok. Rizky Ridho ke depan, arahkan tadi kepada Arhan. Ada Musa Farawi berusaha direbut oleh Yaakob namun gagal. Kini ada Islam Bitran, masih Islam. Siapa yang diberikan di tengah Islam, ke tengah kepada Atta Jabir, dipotong saja oleh Witan Sulaiman yang turun jauh ke bawah. Kini Maklok kepada penjaga gawang Sahrul Tisna Fadila. Umpan ke samping, kita lihat ada Elkan Bagot, berikan umpan kepada Maklok tadi. Elkan melebar di ke kanan, tempati oleh Rizky Ridho. Rasidul Ramdhani ke belakang saja. Oh, kita lihat sangat baik. Oh, kita pelanggaran dilakukan Ivar Yener terhadap maksudnya Ivar Yener dilanggar tadi oleh Atta Jabir dari Palestina. Nampaknya Indonesia kini memiliki gelandang-gelandang yang berkualitas cukup baik. Asnawi ke dalam Asnawi pada Sadil Ramdhani, berputar Sadil kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho meminta Sadil agar bergerak ke posisi kanan tadi, tapi agak telat tadi Sadil sehingga bola diberikan ke belakang kepada Makok oleh Rizky Ridho. Umpan panjang langsung pada Dennis Sulistiawan. Sangat baik Dennis Sulistiawan, berduel ke keluar dari ke depan, langsung arahkan kepada Tamir Syam, berhasil digagalkan tadi oleh Rizky Ridho. Ada Nasir Abu Wardah, kini ke Mark menguasai bola, jatuhkan ke Ivar, masih Ivar yang ke depan, arahkan sangat baik kepada Dennis Sulistiawan, gagal meraih bola. Kita lihat Dennis Sulistiawan, tapi bagaimana nomor punggung 10 yaitu Saleh Jihadi dilakukan oleh Elkan Bagot. Jelas memang menarik badan dari Jihadi tadi, yaitu Elkan Bagot, sehingga wasit asal Malaysia Muhammad Ushaid bin Jamal menyatakan tindakan dilakukan oleh Elkan Bagot adalah sebuah pelanggaran, terus mengawal pergerakan Saleh Jihadi. Palestina telah melakukan sejauh ini 12 kali pelanggaran dibanding 5 dilakukan para pemain Indonesia. Inilah Elkan Bagot yang klubnya kini bermain di divisi Championship di Liga Inggris. Tentu saja sebuah kesempatan untuk mengembangkan karir sangat baik buat Elkan Bagot di Liga Inggris. Ini tendangan bebas dari Palestina akan dilakukan oleh Muhammad Saleh, Muhammad Rashid, maksudnya Muhammad Basim Ahmad Rashid. Keluar sudah bola tadi, dinyatakan oleh asisten wasit kedua. Umpan yang diberikan oleh Tamir Syam, nampaknya menghasilkan tendangan penjuru buat Palestina. Meskipun Palestina memiliki ranking 93, tapi secara keseluruhan permainan ini dikuasai para pemain-pemain Indonesia, terbukti dengan peluang yang lebih banyak dari para pemain Indonesia. Namun sejauh ini masih gagal untuk menciptakan gol. Corner kedua kalinya buat Palestina berbanding 4 untuk Indonesia. Kita lihat Yasir Hamid sudah berdiri di gawang Indonesia. Nampaknya Muhammad Rashid yang akan melakukan tendangan penjuru. Nampaknya ada arahan dari wasit terhadap Maklok dan juga Islam Bitran. Masih menunggu aba-aba dari wasit, apakah sudah boleh dilakukan? Ya, sudah boleh. Kita lihat Muhammad Rashid lakukan, sudah berbahaya datangnya. Melewati kepala para pemain dari kedua ke-11, berusaha dikejar oleh Atta Jabir, dibangi oleh Asnawi. Pelanggaran dilakukan oleh Asnawi terhadap Atta Jabir di area sudut kiri pertahanan Indonesia. Kita lihat
Jelas pelanggaran dilakukan oleh Asnawi terhadap Atta Jabir karena kaki Asnawi mengangkat terlalu tinggi. Sangat pantas untuk dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran. Kembali tendangan bebas buat Palestina. Harus hati-hati Indonesia karena pastinya Palestina akan melakukan tendangan crossing tinggi untuk memanfaatkan postur mereka yang cukup tinggi. Kita lihat Yasir Hamid, Islam Bitran yang akan melakukan tendangan, lakukan sudah berbahaya. Sugul tadi berhasil gagal Indonesia. Kini Sadir Ramdhani. Oh, pelanggaran tadi Muhammad Rashid lakukan terhadap Arhan Pratama. Mukhabar atau Jabal Al-Mukhabar, pemain kelahiran 5 Juli 1995, lahir di Ramallah. Adalah Muhammad Rashid yang juga pernah melakukan Persib Bandung. Kartu kuning yang sangat pantas dari wasit Muhammad Usaid dari Malaysia. Nampaknya cukup serius cedera yang dialami oleh Arhan Pratama. Masih mendapatkan perawatan medis dari tim medis Indonesia. Dan beberapa cuplikan yang sangat menarik terjadi di babak kedua. Ekspresi dari para pemain Palestina, Bitron, Muhammad Rashid, Nasir Abu Warda, Muhammad Nasir Abu Warda, adalah Musa Farawi, bek kanan dari Palestina. Musa Farawi, pemain berpostur 78, kelahiran Yerusalem 22 Maret 98. Itu main buat Sabab Al-Khalil dengan caps nama kali yaitu Musa Farawi. Nampaknya sudah mampu berdiri kembali. Kita lihat Arhan Pratama. Nampaknya ada kode pergantian pemain yang dilakukan oleh Sintayong. Siapa yang akan digantikan? Adakah Arhan Pratama akan digantikan? Karena tadi kode sudah diberikan oleh Sintayong. Dan Edo Febriansyah, pemain yang kini memperkuat Persib Bandung. Oh, nampaknya saya belum tahu siapa yang akan digantikan. Rizky Ridho kini umpan panjang ke depan, arahkan kepada Witan Sulaiman, gagal. Kini boleh dikuasai para pemain Pistek kembali yaitu Tamir Syam. Umpan ke depan langsung arahkan kepada Saleh Hadi. Namun penjaga gawang Syahrul Tisna Fadila telah berada dalam posisi yang sangat dekat dengan bola sehingga mudah tadi mengambilnya. Rekan Bagot pada Arhan Pratama. Elkan lagi ke belakang kepada Syahrul, masih Tahrul berusaha dikejar tadi oleh Tamir Syam. Kini Rizky Ridho umpan kembali, ada Sadil Ramdhani. Kini Rizky Ridho umpan langsung ke depan. Oh, digagalkan oleh Atta Jabir. Tamir Syam berusaha dibayangi oleh Rizky Ridho, masih Tamir Syam ke belakang, ada Samir Jondi. Kembali lagi maksudnya kepada Tamir Syam, tapi bola terlalu jauh tadi. Tentu saja pergantian yang sangat penting dilakukan karena Arhan nampaknya sudah sedikit agak menurun penampilannya untuk memberi lagi penyegaran dan tekanan terhadap Palestina dari sisi kiri Indonesia. Ivar Yener berusaha merebut bola, gagal tadi. Kita lihat kini Ivar Yener langsung kepada Dendi. Atta Jabir berduel, kita lihat Ivar Yener, Muhammad Nasir Abu Warda. Nampaknya ada pemain Palestina yang masih tergeletak yaitu Samir Jondi, sehingga wasit dari Malaysia menghentikan permainan sementara dalam bola yang dikuasai para pemain Palestina. Apakah sedikit kram pemain Palestina ini? Mark memberikan semangat pada para pemain Indonesia lainnya agar terus melakukan tekanan terhadap Palestina. Kita lihat bagaimana pelanggaran dilakukan terhadap Samir Jondi dari pemain Indonesia. Sudah mampu berdiri kembali Samir Jondi. Ivar Yener, sebenarnya pemain ini bersama Rafael Strike dipersiapkan untuk Piala Dunia
Junior di bawah usia 20 tahun. Marklock, sangat baik tadi Marklock. Berusaha mengejar Dennis Tristawan namun gagal. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Islam Bitron. Dilakukan oleh Islam Bitron terhadap Edo. Sahrul Fadila berusaha dikejar oleh Saleh Cihadi. Rizky Ridho berusaha mendekat, kini Sadil. Wow, hampir saja tadi melakukan kesalahan para pemain Indonesia. Marklock sangat baik tadi Rizky Ridho. Kini Marklock sangat bebas. Masih Marklock mencari rekan yang bebas ke kanan, tepatnya oleh Witan Sulaiman. Masih Witan. Bola ke tengah tadi Rizky Ridho, arahkan bola kepada Elkan dan kini Ivar Yener yang datang menjemput tadi. Kita lihat Ivar Yener pendek saja pada Marklock. Ke depan langsung arahkan Witan Sulaiman ke kiri. Ada Edo Febriansa, masih Edo. Siapa yang diberikan oleh Edo? Berusaha masuk ke dalam kotak penalti. Edo angkat di kotak penalti. Oh, dibuang saja oleh penjaga gawang yaitu Rami Hamada. Tapi jatuh di kaki lagi ada Sadil Ramdhani. Masih Sadil. Oh, gagal tadi Sadil. Datang lagi bantuan. Kita lihat Ivar Yener terlepas. Oh, serangan balik dari Palestina sangat berbahaya pada Atta Jabir. Kini Saleh Cihadi berusaha melewati Elkan Bagot. Dibuang saja oleh Edo Febriansa. Sangat baik tadi. Bukan sebuah back pass menurut wasit Muhammad Hussein, meskipun bola tadi ditendang oleh Edo. Kini Indonesia, Asnawi kepada Sadil Ramdhani. Masih Sadil, umpan jauh ke depan, arahkan kepada Dennis Tristawan, berlari cepat berduel dengan Muhammad Soleh. Oh, nampaknya Muhammad Soleh pun mengalami kram. Soleh center back berpostur 186 cm. Kita lihat bagaimana pergerakan Edo sangat berbahaya. Namun ditinju saja oleh penjaga gawang Rami Hamada untuk menggagalkan serangan-serangan yang coba dilakukan para pemain Indonesia. Memang tempo agak sedikit menurun dari Palestina dan juga Indonesia. Serangan Indonesia tidak segencar di babak pertama melawan Palestina ini. Hingga menit ke 83 nampaknya Samir Kiam, yaitu Tamir Siam, digantikan kita lihat oleh nomor punggung 20 Hamid Sawah. Ali Abdul Halim Kharub, Uday Kharub. Kini Indonesia dari bawah, Elkan Bagot ke kiri, ada Edo Febriansa, masih Edo, lakukan sudah berbahaya. Oh, arahkan tadi sudah kepada Dendi, gagal tadi. Kini Uday Kharub, masih Uday tapi dilanggar nampaknya kita lihat oleh pergerakan yang dilakukan oleh Edo Febriansa. Tendangan bebas buat Palestina. Kita lihat pelanggaran tadi dilakukan oleh Edo terhadap Uday Kharub. Uday Kharub nama lengkapnya adalah Uday Ali Abdul Rahim Kharub. Uday Ali Abdul Rahim Kharub. Kini Muhammad Soleh, center back Palestina, umpan panjang kepada Musa Farawi kepada Uday. Masih Uday Kharub di tengah, berdiri bebas ke Kharub, umpan langsung ke depan, arahkan kepada Islam Bitron namun gagal. Kini bola jatuh. Oh, sangat baik dari pergerakan gerak tipu dari Sadil Ramdhani. Masih Sadil mengiris kiri pertahanan dari Palestina, gagal memberikan umpan matang kepada Witan karena Witan memang sudah berlari lebih cepat ke depan. Kini boleh posisi para pemain dari Palestina. Kejatuh lagi di kaki dari Sadil Ramdhani, ada Witan Sulaiman, masih Witan, umpan pendek pada Ivar Yener, mengatur tadi. Kita lihat Ivar Yener kepada Sadil Ramdhani, kembali kepada Ivar, ada Marklock. Nampaknya permainan gelandang Indonesia sedikit ada Atta Jabir berusaha dikejar oleh Dennis Selistiawan ke kiri, tempatnya oleh Samir Jondi ke depan, arahkan kepada
nomor punggung 13 Muhammad Nasir Abu Wardah, pemain yang memiliki napas kuda sehingga kerap berada di manapun bola berada, sehingga benar-benar sering ditemui para pemain Indonesia. Karena memang pemain Indonesia membawa bola, dia sudah langsung melapisnya. Tendangan bebas buat Palestina. Kita lihat Yasir Hamid meminta bola, yang kini bola dihadapi oleh Atta Jabir, langsung umpan ke depan arah ke kotak penalti. Ada kita lihatkan Bagot tadi mampu mengantisipasi bola. Kita lihat serangan cepat Indonesia. Farawi ke belakang kepada Romi Hamada, berusaha dikejar oleh Orita. Sedikit menurun tempo permainan dari kedua kesebelasan di akhir-akhir babak kedua. 3 lempar ke dalam. Musa Farawi, bek kanan dari Palestina, melakukan lemparan ke dalam, arahkan langsung ke depan kepada Islam Bitron, dibayangi oleh berbahaya. Tendangan bebas buat Palestina. Muhammad Soleh masih kosong-kosong, belum juga berhasil Indonesia untuk bisa menjebol gawang Palestina. Oh, sundulan tadi dari Yasir, masih gagal ke depan. Oh, tidak ada pemain Indonesia yang memang sudah turun semua ke bawah. Ada Muhammad Soleh ke kiri, ada Samir Jondi, masih Samir Jondi, arahkan kepada Mahmud Nasir Abu Wardah, ke belakang kembali. Kita lihat, oh, sangat berbahaya Jihadi tadi, umpan ke depan, berbahaya, digagalkan. Kita lihat tadi oleh Ivar Yener. Ya, tambahan waktu 3 menit yang diberikan wasit atau offside pertandingan di pertandingan babak kedua. Offside tadi pergerakan Dendi Sulistiawan. Jadi kapten kini penjaga gawang Romi Hamada. Kita lihat bagaimana tackle yang sangat baik Arham Pratama saat masih merumput di babak kedua. Ini pergerakan dari Rafael Strike. Tendangan bebas Sawaf Tate kini pada Muhammad Nasir, digagalkan dari serangan Mahmud Nasir Abu Wardah oleh Rizky Ridho, tapi menghasilkan tendangan penjuru. Harus hati-hati Indonesia, karena bisa saja gol terjadi karena ini memang sangat berbahaya tendangan penjuru dari Palestina, karena mereka memiliki pemain-pemain yang memiliki posisi sangat tinggi. Kini bola dihadapi oleh Islam Bitron. Ada sekitar 6 pemain Palestina di area kotak penalti. Lakukan sudah, tinggi datangnya, berbahaya.
Oh, hampir saja disambut tadi oleh Muhammad Soleh. Kini bola jatuh di kaki oleh Yakub Sayuri, sangat cepat berhadapan dengan Uday. Masih kita lihat Yakub Sayuri sangat cepat lagi. Oh, digagalkan tadi oleh Musa Farawi. Serangan balik lagi. Akhirnya Amit Hawafta, masih Sawafta memberikan umpan ke kanan kepada Musa Farawi. Angkat ke kotak penalti, berbahaya. Ada Elkan Bagot tadi menyambut bola. Kini serangan balik lagi dari Palestina. Ada kita lihat Mahmud Nasir, umpan langsung di kotak penalti, dibiarkan saja karena memang bola terlalu jauh tadi sehingga tidak membahayakan gawang Indonesia. 1,5 menit lagi pertandingan di waktu tambahan waktu babak kedua ini nampaknya akan segera berakhir. Kini Elkan Bagot kuasai bola ke kiri, ditempati oleh Edo Febriansa, bek kiri Indonesia. Ke belakang kepada Elkan, arahkan kepada Rizky Ridho, tapi di bola diambil alih oleh Mark Klok. Kini ada Rizky Ridho, masih Rizky, umpan langsung ke depan. Ada kita Asnawi Mangku Alam, umpan cepat langsung arahkan kepada Sadir Ramdhani. Masih Sadir Ramdhani, berputar-putar Sadir, arahkan ke Asnawi. Ada kita Evar Yenar, masih Yenar, kembali kepada Asnawi, masih Asnawi, kepada kita baca pada Sadir Ramdhani lagi. Gagal Sadir Ramdhani untuk memberikan umpan terobosan pelan saja kepada Witan Sulaiman karena digagalkan oleh Mahmud Nasir. Abu Wada lempar ke dalam, tadi kita lihat Witan kepada Ivar Yenar. Kini Mark Klok, masih Mark Klok, umpan panjang ke kiri arahkan kepada Edo Febriansa. Masih Edo dihadapi oleh Uday, masih Edo. Kini kita Yakub Syahir kembali kepada Uday. Ada kita lihat Ivar Yenar gagal tadi untuk meraih bola. Sawafta tadi digagalkan tadi oleh Indonesia. Kini Witan Sulaiman, masih Witan, masih Witan. Witan Sulaiman terlalu lama. Witan, masih Witan, kembali bola diraih oleh Indonesia, tapi bola terlalu lama dikuasai oleh Witan Sulaiman. Hilanglah momen untuk memberikan umpan ke depan. Kita lihat bagaimana telah meniup fluid panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Palestina pada FIFA Matchday pada rangkaian spektakuler World Class Match Indonesia versus Palestina. Dan jangan dilupakan bahwa nanti malam Kamis dini hari pada pukul 1.30 ada pertandingan European Nation League antara Belanda melawan Kroasia yang disiarkan langsung oleh RCTI. Dan jangan dilupakan juga pertandingan yang sangat-sangat mahal harganya, sangat luar biasa besarnya, yaitu pertandingan antara Indonesia melawan Argentina, sang juara dunia 2022, yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada tanggal 19 Juni nanti pada pukul 19.30. Inilah Mark Klok. Pertandingan baru saja berakhir dan 0-0 tentu saja berarti Indonesia belum mampu kembali mengalahkan Palestina karena memang skor berakhir 0-0. Karena Indonesia pernah mengalahkan Palestina dengan skor 4-1 pada tahun 2011. Dan demikian pemirsa, selesai sudah kebersamaan kami untuk menayangkan secara langsung pertandingan yang sangat penting Indonesia melawan Palestina langsung dari Stadion Gelora Bung Tomo. Dan seluruh